kamu gila nih. Mana dia? Nah, diturunkan paling. Hujan ya di situ ya, Ahi? Iya ini. Mulai gerimis-gerimis nih. Iyalah. Anak durhaka kabur. Kabur dia. Diturunkan mungkin. Enggak kabur ya. Mungkin laporan kali. Sinyal Bang Juma, sinyal itu kayaknya. Oh, sinyal. Suka gitu dia, iya. Orang dia main TikToknya di bawah pohon. Ya gimana Oten mau naik kalau pada gedenya di sini? Gue turun aja deh, biar ada Oten naik satu. Enggak kan ada yang mantau Bang Handi. Kalau ada yang stay di bawah kan ada yang pantau. Oh gitu. Ya kalau semua boleh rescue Nuripa, Bang Juma, salam akal sehat. Ya berak kabur mau masuk di sini. Oh ya udah saya turun. Aku yang turun More di sini, More aku yang turun. Oh iya. Adakah cinta? Nah, masuk lagi nih Bang. Baru Sirion di sebelah Bang Juma. Sirion ada di room Bang Raka itu sama si Kepas. Jangan diturunkan lah. Nggak baik kalian itu. Liver ya nggak apa-apa. Aku spesial Juma hari ini. Uniripa nanti ganti puksanya Uniripa. Nggak usah diganti. Itu kan kamu minta. Oke. Loh, aku lagi kok terpental ini aku? Terpental semua ini. Aku udah lagi. Aduh, belum apa-apa udah terpental ini. Kenapa kok begini? Exit dulu Pak Jol. Saya exit dulu, aku buka di sini. Exit dulu biar nggak kelihatan gambarnya. Saya di exit dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah di mana saja berada, di menara siar masing-masing. Sambil menunggu teman atau siapapun di TikTok. Seger-seger. Ada gangguan tadi. Kamu ini gila nih, seger-seger. Kan kemarin sudah aku bilang, kamu ini gila nih dan kamu udah tahu artinya. Kamu itu hebat banget gitu. Jadi saya nggak berani lawan kamu karena kamu gila nih. Pak De, ini di Zoom ini seker-seker apa ikut masuk di sini? Mana kok terpental semua ini? Gimana sih? Atau terpental ini? Aduh. Mulai bingung. Terpental ini, nggak tahu kenapa ini. Ntar. Ini pun gambarnya kebalik lagi Bang Jul. Iya. Ntar ini. Aku live lagi di TikTok ini ntar. Aku udah terlanjur live di sini nggak apa-apa. Nggak apa-apa nanti masuk lagi lah. Ya, aku pun lagi live ini. Gak masalah. Maaf ya teman-teman yang ada di namanya TikTok. Uji coba. Masih uji coba. Ada nenek moyang masuk ini di sini satu. Nah ini bagaimana teman-teman soundnya? Maaf tadi terpental. Suaranya bagus. Bagus. Maksudnya itu Bang Billy ada ini. Itu Bang Jisu. Assalamualaikum Bang Jisu. Sebentar belum saya transfer ini. Aku agak bingung ini. Bentar ya. Ini belum tak transfer ke Pak De, jangan pakai dua device. Bentar. Nah, saya nggak masuk TikTok saya. Oh, belum ya? Iya, tak share screen ke sana. Jadi teman-teman semua yang ada di live chat, bagaimana? Sebentar ya, teman-teman sebentar ya. Presiden masuk di sana, Bang Juma ada di sana, Pak De Sugi ada, More Reski ada, Uniripa ada. Ya, kan ya masuk di situ. Ada Muripi. Ya, silakan. Bagaimana suara saya ini? Yang di TikTok? Oke, yang di TikTok bagaimana suara saya? Bisa kedengaran? Bagus. Ya, ada. Bagus. Aman. Oh, bagus. Sekarang ini aja yang di Zoom akan saya transfer ke sini ya. Silakan dipandu Mas Zuma, Mas Andi, silakan dipandu.
di situ kelihatan kan ada nenek moyang, ada Mas Billy, ada Mas Muto yang menggawangi di sana. Silakan, saya transfer. Iya. Ada suara double siapa tuh ya? Di sana. Silakan, saya transfer. Iya. Nenek moyang ini Muslim, Kristen? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bang Jisu itu nenek moyang itu. Turun dia. Itu Bang Jisu itu nenek moyang. Oh, suara double ya? Mungkin dari saya ya. Sepertinya Pak Dek. Ya, udah bagus tuh. Ya, silakan. Cek. Ya udah masuk. Cek. Udah masuk suara tuh. Suara saya udah masuk di Zoom di top. Bang Billy tadi aku minta maaf ya tadi pas di room Bang Raka tadi bilang ke Ade Rion ya. Oh iya, itu bukan Aderion, itu si Bang Jul, mungkin yang di Itu si Edwin sama Iya. si Ade itu. Coba di audionya ditutup dulu ke TikTok Pak Jul, ada Marwan di sini. Oh, ini yang di TikTok aku nggak bisa mute diriku sendiri nih. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa, di TikTok nggak bisa di-mute. Oke, yang di TikTok Bang Jul mungkin yang dinaikkan jangan terlalu banyak, jadi gak berat. Ya, sebentar. Yang di TikTok dinaikkan. Maksudnya? Diturunkan gitu ya? Orang yang di TikTok yang online jangan terlalu banyak dinaikkan, Bang. Biasanya dia berat banget. Jadi kalau misalnya ada oten ya 4 orang cukup lah, yang lain bisa nyimak. Iya nih Amir suaranya kresek-kresek. Iya, makanya saya tadi turun biar Oten berani naik. Karena kalau Oten melihat Bibel berjalan ini langsung panik duluan dia. Mungkin ini terlalu ini Bang Zul didempetin gitu ya? Iya. Oh, pantas mungkin dia ini treble kayak gitu mungkin. Storing kayak gitu. Agak sedikit coba dimainin, goyangin gitu. Ya, sekarang Geser. sekarang bagaimana? Ini udah agak jauhin? Aman. Aman ya sekarang. Tapi kresek-kresek Amir. Masih kresek-kresek. Kresek-kresek iya, Amir, masih mampu. suaranya. Oh, yang dari Zoom katanya kresek-kresek. Kayak kantong kresek suaranya. Kantong kresek. Ya udah kalau begitu ini aja Mas Muto buat live aja, buat live. Aku ke sana, ke tempatnya Mas Muto. Ya udah Ya. aku buat live ya. Yang di Oke, Mas oke, Muto oke, live. Siap. Ya teman-teman yang ada di sini ikuti Mas Muto. Yang di sini Mas Billy silakan ke Mas Muto. Saya akhiri dulu yang ada di sini. Ya, ke Mas Muto aja. Mas Muto aja. Kita akhiri dulu di sini. Oke teman-teman yang ada di live chat mohon sabar sebentar ya. Kita akan bergabung ke Mas Moto aja. Lah saya kemana Bang? Di sini aja. Bentar, kita tunggu Mas Muto. Kita nggak ngapa-ngapain. Ya kita edukasi dulu teman-teman bahwa di luar sana memang akhir-akhir ini Bang Juma lagi di framing ya. Kata-katanya itu tidak disadur secara sempurna. Mengambil ujungnya saja. Betul. Karena mereka kalau mau mengabarkan Bible tentu sudah nggak bisa lagi sebenarnya. Jadi hanya mencari sesuatu diedit-edit kemudian di framing supaya laku. Ya kalau nggak begitu ya nggak bisa bayar WIP dia. Padahal itu udah dibahas loh itu 3 jam loh itu Bang Andi. Ya, itu dia. Ya ini udah mau gabung ke tempatnya Mas Muto ini. Bentar, masih nunggu request-nya. Banyak sekali teman-teman netizen itu menghubungi saya, kok bisa begini begitu. Saya bilang lebih baik. Assalamualaikum Amir. Ya, waalaikumsalam. Bagaimana suaranya? Kemersek Mas Ian? Oh, cakep ini baru. Cakep nih Amir. Ya udah kalau gitu saya transfer ini ya ke Zoom. Ya silakan. Oke, monggo. Assalamualaikum Tuan Moto. Ini udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Handi. Bagus ya suara di sana? Bagus, bersih. Sesuai orangnya ganteng. Oke, mantap. Jadi di situ kan terbatas orang naik.
Nah di Zoom boleh orang bergantian bicara di sini. Jadi moderatornya 2, satu tuang moto di sana, satu di Zoom. Jadi supaya linear gitu. Silakan. Di Zoom lebih jernih dari biasanya. Suara dari Zoom. Cakep. Ini udah di-share suaranya ke TikTok. Udah. Assalamualaikum Bang Brewo. Udah kedengeran? Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersih suara. Lancar berarti ya. Bersih Pak Dezo. Luar biasa ya. Saya sembunyi aja di balik layar lah. Nanti kalau ada oten biar saya gebuk dari sini. Sama. Penerimaan suara dari Zoom sama TikTok bagus semua. Di Zoom apa di mantap. Kita bagian yang di TikTok aja Pak. Ya, tolong yang di TikTok sebarkan linknya ini. Cari oten-oten Maliki kayak siapalah. Bang Jul, caranya membagikan di TikTok itu dengan cara tap-tap layar dia. Begitu langsung nanti terbagi sendiri itu. Ya. Caranya begitu kalau di TikTok. Yang di kolom komentar bagikan ke orang-orang yang kalian ya, di tap-tap layarnya, yang di komentar di tap-tap layarnya. Kang. Tunggu, bagiin suruh ke sini. Bila perlu susul ke roomnya, suruh ke sini. Tunggu saya telepon Oten dulu. Biar naik ke sini. Ada. Kita bikin percobaan dia malam ini. Coba di tap layar Bang Jul. Itu kan langsung keluar tanda cinta itu. Itu sedang membagikan dia. Kalau yang live posisi live teman-teman yang di Komal atau yang di komen yang bisa share. Saya masuk seperti itu berarti. Nongol di sana udah lah. Bang Juma turun gunung. Iya, Oten takut lah. Saya kan beronan, akhi. Gerunda turun dulu biar ada yang baik. Ya, diturunkan aja dulu. Teman-teman yang di komentar follow ya. Ini follow akun Zulkifli. Baru nongol aja langsung dapat 20 koinnya tuh. Nah, itu dia. Diturunkan aja dulu. Follow ya. Ya, akun Zulkifli sama akun ZCC di follow biar cepat 1000. Ya, itu ikhwah. Yuk, yang teman-teman muslim ini yang belum sampai ya, Majuma itu ke TikTok aja, ke TikTok ke Zoom dulu Majuma. Itu udah baru naik sebentar, Gerunda 845 itu koin. Ya, udah disebarkan, udah. Itu akhir Jumat tahu enggak itu koinnya bisa dicairkan itu? Oh iya, enggak. Belum kayaknya. Belum. Gerunda belum kayaknya, belum tahu Gerunda. Nanti saya ajarin. Wes, mantap. Sudah gaul Pak De, dia sudah menolak maghrib. Iya, saya sendiri masih live ini. Iya. Saya juga masih live ini, saya lagi nelpon. Itu yang di TikTok Ustadz Juma di sini aja nggak boleh. Jangan di TikTok, jangan. Nonton takut nanti. Kalau live lagi nanti ya, bikin itu Bang Uto, bikin judul clickbait lah di depan, di judul depan. Jadi kalau ada Oten lewat dia baca langsung masuk dia. Judulnya apa? Oten masuk sini gitu. Rata-rata pakai gaya-gaya itu aja, apa namanya? Ya apa, Yesus bukan Tuhan kayak apa kayak. Pasti banyak yang kesinggung itu. Masuk pasti. Benar. Bang Suma katanya mau dibelah dua. Ponsel, Bang Kulias bantu Bang Wan di Kreak Oten. Bang Wannya di room Oten apa di room Muslim? Kalau di room Oten ya do it your own risk. Ibaratnya bukannya kita nggak berjamaah ya. Apa ya? Ya itulah. Kita biasa berjamaah sih. Kalau enggak, bunganya ke sini. Ini masuk ke sini. Kok banyak suara yang ini sih kedengeran Pak De ya? Ibu kan gabung antara Zoom dengan TikTok kayaknya ini. Di room Oten Jaki Bang, Jaki sendiri mungkin. Kok ada suara rame-rame itu ya? Tapi emang seharian Bang dari tadi sepi.
Seharian dari tadi pagi saya pantau itu sepi. Mereka jarang ada yang nongol. Kayaknya lagi sekolah mungkin hari ini. Enggak, soalnya ini begini sebenarnya. Karena teman-teman pada turun gunung juga. Udah mereka mencari lagi tempat baru yang gitu loh. Iya. Iya betul. Mau kemana kau? Kau kejar kau sampai ke ujung Berung. Nanti kita ngerambah Instagram juga ya, Pak De. Pak De, nanti kita ngerambah Instagram juga ya. Ada di sini mau di-invite ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada suara apa sih tuh? Tadi sore aja ada Herdi. Habis itu Enggak, ya. aku pengen ngundang si Ion tadi. Ion kan barusan dari roomnya Bang Raka tadi, barusan sama kita dari tadi. Ion itu panggil aja Iya, namanya Apiang itu, si Apiang. Piang. Oh, Pak Asmi itu tadi suaranya ada suara TV di belakang ya? Iya, kayaknya ada suara televisi tadi. Iya, tuh, Bang. jangan dibuka Pak. Siapa? Dari Pak Muhammad Asmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Ikhwan, ini guru saya ini, Ustadz Sugi ini. Oh, maksudnya Bang Brewok gurunya gitu. Bukan, salam akal sehat. Salam Ini guru kita semua ini. Allahu Akbar. Ini Firman ini yang Bible menjadi berjalan. daging. Firman jadi daging ini udah orangnya nih. Ya iya. Roh Kudusnya udah meliputi seluruh. Lagi live di YouTube ya ini ya. Lagi live di YouTube nih. Dan Ustadz juga ini Ya, masuk. nggak apa-apa. Ya Yudi, patroli pancing mereka ke sini Yud. Ini gue lagi nelpon nih, belum ada yang nyangkut nih. Wah, tambah kuat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Ustaz Wafi. Waduh. Wes, Tambah pasukan nggak berani lengkap, wes. lagi. Baru pulang dari rumah Ustadz Menem Ali ini. Waduh, kalau kumpul semua di sini mana ada Oten yang Gimana? masuk? Ini aduh. Ini kita mati konten. Lah pasukan lengkap ya? Gimana Ustadz Wafi? Alhamdulillah, insya Allah saya sama Ustadz Menem Ali akan mengisi di beberapa pesantren di Jawa Timur, insya Allah. Jadi ya, Alhamdulillah. berarti alhamdulillah. Jadi ya, masya Allah. Ustaz Wafi. Banyak pasukan ini. Salam saya tadi disampaikan, Dek. Sampai enggak salam Iya saya bang, tadi? iya sama- bang. Ini baru pulang bang. Alhamdulillah. Beliau Syukur, banyak membahas alhamdulillah. jenengan bang. Ada Wafi. Alhamdulillah. Dengar Syukurlah. Mas? Kata Ustadz Menem Ali, Bang Zuma, itu Ustadz Menem Ali bilang gini tadi bang. Saya itu pengen seperti Zuma, Akhina Zuma. Kenapa Ustadz? Beliau itu mengeluarkan kekuatannya sepenuhnya. Saya tidak bisa, takut dipecat dari kerjaan katanya. Ini live Ustaz. Ini live ini. Sebentar ya. Sebentar teman-teman. Ini Ustadz Wafi kan belum paham ini. Ini yang akun JCC official itu seperti Troya ya. Seperti kuda Troya. Di dalam JCC official itu ada 44 partisipan. Di situ ada Bang Juma, ada Ustadz Sugi, Ustadz Juma bisa naik turun ke Zoom, ke TikTok. Jadi sementara ini Ustadz Juma kita umpetin di sini. Diumpetin. Di Zoom. Terus sembunyi aja Di bang. Zoom. Bang Juma ada di dalam masjid. Bang Juma ada dalam masjid. Jadi biar paham. Sepertinya kan JCC kok suaranya berubah-ubah karena JCC itu dipenuhi ustadz-ustadz kita gitu. Nah, di sini tugas teman-teman yang ada di live komen di TikTok ataupun di mana ini di YouTube, silakan disebar aja, disebar biar Oten masuk entah itu di Zoom maupun di TikTok. Jadi kita kuasai semua lini. Itu ya, yang ada di TikTok dan juga yang ada di live komen semua menarasian, silakan disebar. Disebar baik linknya YouTube maupun linknya TikTok. Tapi biasanya begini Bang Jul, kalau Ustadz Wafi lagi nongkrong pasti Oten pada masuk itu, yang follow beliau. Ya udah, saya ngumpet aja di sini deh. Iya. Nah, kalau pada siapkan. sini yang nongol pada malas mereka. Sudah Apalagi saya Herdi. siapkan kandang untuk Oten-Oten ini. Iya. Saya ada PR dari Prof. Menem Ali itu mencari Al-Quran terjemahan bahasa Arab. Tapi bahasa kasar. Tapi Depak di sini belum
kasih izin harus bersurat katanya. Iya, dia koleksi Al-Quran terjemahan bahasa daerah. Karena kelihatannya dia sedang belajar semua bahasa terkait dengan Al-Quranul Karim. Apa anak-anak ini cuma Beliau memang jurusan filologi, Bang. Iya. Luar biasa itu. Kalau beliau sudah turun ke lapangan bersama dengan kita, Masya Allah. Dulu kami punya impian bersama dengan Ko Stefan almarhum. Kiranya Allah memberikan kelapangan buat beliau. Punya komitmen kami waktu itu, waktu jumpa, untuk sama-sama ke lapangan. Tapi waktu itu dia pesan ke saya, Bang Zuma, nggak usah naik ke panggung, ikut sama aku aja di belakang layar. Jadi aku bilang begini sama beliau, Ko, kalau semuanya di belakang layar, ya musuh kita terlalu berat, bilang harus ada yang tampil di depan. Ya, ingat sih dari 1 tahun yang lalu kami ngobrol dari hotel tempat beliau nginap itu, jalan kaki berdua sampai ke Masjid RRI waktu itu. Aduh, asik ngobrol sama beliau. Pada saat dia ke Makassar, ada puluhan bahkan ratusan orang ngantri ingin jumpa sama beliau. Ajudannya turun, yang namanya Bang Zuma mana? Saya, kenapa? Ko Stefan minta antum langsung masuk ke kamar hotelnya aja langsung, nggak usah di luar. Jadi saya disambut sama ajudannya, beliau langsung naik ke kamarnya dia. Alhamdulillah ngobrol semalaman sama Ko Stefan. Orangnya memang asik, luar biasa. Ya Allah. Susah lah untuk mencari keburukan beliau selama kami sama ya. Hari itu juga saya dinobatkan antum jadi ketua MCI Sulawesi Selatan. Baik kok, bilang gitu. 2 bulan lalu terakhir kami komunikasi. 2 bulan lalu beliau instruksikan ketua MCI Palu untuk komunikasi juga dengan Bang Zuma. Aku bilang kami sering japrian, cuman Bang Jeffrey sibuk, saya juga sibuk. Aku bilang. Akhirnya waktu itu dia minta ke saya 1 peta lokasi di tempat wisata untuk beliau bikin restoran kopinya itu, cogernya, katanya ngopi sepuasnya, bayar seikhlasnya. Aku bilang silakan aja, saya fasilitasi tempat. Aku bilang kok yang tinggal buat konsepnya seperti apa. Belum berjalan, keburu berangkat pindah alam beliau. Masya Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin. Amin. Amin Allahumma. Itu karena sakit ya Ko Stefan tuh ya? Beliau nggak sakit, tahun kemarin nggak. Katanya jantung. Jadi gini, sebelum dia meninggal itu. Tahun kemarin itu memang dia sempat mengeluh. Ya, Bang, ya. Tahun kemarin sempat ngeluh sama saya, video call waktu itu. Bang Zuma, ada yang lucu nggak sama tampilanku? Maksudnya kok? Masa nggak lihat? Enggak, biasa-biasa aja kata dia. Iya, bilang gitu. Yang jujur Bang. Iya. Masa nggak lihat sih? Iya. Habis itu dia buka mulutnya, tengok kata dia. Kenapa rupanya kok gigiku 1 copot di depan kata dia. Kenapa rupanya? Aku ini Bang kata dia. Mungkin karena gulaku tinggi. Nah, iya dia. Iya, jadi setahu kita beliau itu sakitnya itu, tapi nggak parah kali. Nah, kemarin itu pas beliau dibawa ke rumah sakit, tim di sana video call, Mas Ari nelpon video call, sampaikan ceritanya bahwasanya habis Isya itu beliau masih cerita, dipikirnya lambungnya yang selama ini dia keluhkan itu yang bermasalah lagi. Karena yang dirasakan di lambung usus di tengah ini ulu hati agak perih kata dia gitu. Akhirnya cerita kok semakin parah sakitnya ini, semakin sesak dadanya. Jadi tidak mengarah ke jantung,
Tapi mungkin kalaupun dikatakan jantung, tapi yang dia rasakan sakit itu ulu hatinya. Hanya itu aja. Saya kira itu bukan karena sakit, tapi menjadi sebab aja beliau pindah alam gitu. Betul Bang. Yang dia senang sama saya. Sebagai syarat kayaknya itu Bang ya. Gimana? Hanya sebagai syarat aja kayaknya itu Bang. Iya, sebagai syarat aja. Yang dia senang sama saya, beliau itu, kenapa dia tetap mendekatkan diri dengan saya, tidak menjauh gitu maksudku. Karena mungkin dia melihat saya dari sejak tahun 2017 bareng sama beliau. Awal 2017 bareng sama beliau. Itu tidak pernah sekalipun saya memberatkan atau mengeluh tentang apa yang terjadi di bawah naungan saya sebagai pengelola MCI Sulsel. Nah, yang dia salutkan karena saya tidak pernah membuka rekening. Dalam arti kata, saya tidak pernah menggunakan rekening pribadi saya untuk melakukan istilahnya apa ya? Menggunakan kesempatan itu kemudian. Berbeda kalau biasanya kan ada yayasan tuh, ada yayasan oleh karena yayasan tersebut nggak bisa buka rekening tanpa yang bersangkutan datang ke Kota Makassar atau saya yang ke Yogyakarta waktu itu. Jadi saya katakan ya udahlah, nggak usahlah pakai rekening segala, aku bilang gitu. Terus kemudian dia kirim semua persyaratan untuk buka rekening MCI Sulsel. Sampai hari ini saya nggak pernah buka rekening itu. Padahal kalau dipikir amanah beliau ke saya, Bang Suma kami percayakan kelola Sulsel, ini antum buka rekening sendiri, share kemana? Ke media sosial, ini nomor rekening Anda, kelola sendiri, kamu bendahar sendiri, dan insya Allah percayalah banyak yang pasti membantu dengan membawa nama MCI itu. Tapi waktu itu saya masih berpikir, ya janganlah dulu menggunakan rekening lembaga, aku bilang gak usahlah pakai rekening. Makanya tidak ada satupun sebelum saya menjadi ketua MMCI, ya beda MCI dan MMCI dalam hal ini, tidak pernah ada sedikit pun ada nomor rekening, baik nomor rekening pribadi, nomor rekening yayasan yang pernah saya sebarkan kemana-mana terkait kiprah saya dengan beliau sebagai pengelola MCI. Nah itu dia cari di sosmed, dia cari semua riwayat-riwayat saya nggak ada. Akhirnya dia telepon waktu itu. Hampir sejam, lebih sejam, hampir 2 jam kami ngobrol. Bertiga dengan ada teman namanya Pahmi FB dari Kalimantan, itu kami ngobrol bertiga, bercanda lah sepuasnya waktu itu. Kami cerita-cerita tentang Ustadz Yahya Waloni, banyak pembahasan. Ketika beliau juga ke Israel, dia cerita-cerita di sana. Pokoknya orangnya asik dan memang betul beliau itu sangat sederhana. Penampilannya, cara berpakaiannya luar biasa. Orangnya asik. Dan memang dia berasal dari keluarga, dia berada di Makassar, keluarganya orang hebat-hebat semua. Tapi beliau itu tidak pernah mandang harta. Pernah suatu waktu ada pasien mualaf dari dari Gorontalo. Nah, waktu itu saya lagi susah. Ya, dalam arti kata banyak bertepatan teman-teman mualaf yang kita bantu. Jadi saya japri, "Kok lagi di mana?" "Sini," kata beliau. "Kok ini ada kasus? Bisa bantu saya enggak?" Langsung dia minta nomor rekeningku waktu itu. Sekali saya kasih nomor rekening, dan sekali itu juga katakan, "Ini pertama yang terakhir ya kok," aku bilang. Jangan kayak begitu, nggak boleh. Selama saya masih ada, pasti saya akan bantu. Nah, akhirnya waktu itu saya nggak pernah gunakan, saya bilang, ya udah kalau gitu pakai rekening Ko Stephen aja. Enggak, jangan. Harus buka yayasan nomor rekening. Sampai beliau wafat, rekening itu nggak ada aku buka. Itulah hebatnya beliau.
Pokoknya orangnya asik. Bayangkan dari hotel Pantai Gapura kami jalan kaki itu kurang lebih 1 kilo sampai ke Masjid RRI, ngobrol terus. Habis sholat subuh ngobrol lagi sampai jam 8 pagi. Asik pokoknya. Saya nggak ngantuk jadinya ngobrol sama beliau. Apa visi misinya itu luar biasa tentang agama ini. Terus kemudian dia cerita tentang misi-misi orang seberang terhadap agama kita, muatannya dengan kiprah mereka di tanah air kita ini, itu diceritakan panjang lebar sama saya. Luar biasa lah pokoknya, asik sama beliau itu. Ya itulah mungkin hikmahnya ya, sampai beliau umurnya 41 kalau nggak salah, karena beliau lahir 81. Bang Zuma itu ada order naik itu ke WhatsApp. Iya, silakan. Ada ortodoks ini, Kristen Di siapa ortodoks. dulu silakan. Selamat malam teman-teman. Lanjut dulu diskusinya nggak apa-apa. Jangan Ini gara-gara saya ortodok dipotong. mana? Ortodok Barat Daya atau Timur Leste? Ortodok Sunni. Oh, Ortodoks Sunni. iya. Bambung Nursena ini. Ortodok Bambung Nursena. Ini Edwin. Lanjut, Bro Zul. Lanjut lah. Ya, saya kira itu cerita yang saya sampaikan untuk sekedar ini mengenang beliau, jasa-jasa beliau terhadap saya pribadi dan juga para mualaf yang ada di Sulawesi Selatan khususnya. Sambil menunggu teman-teman dari Kristen. Apa ya? Memang beliau Ya. Sulawesi Selatan ya Bang Pak? Keluarganya banyak di sini, di Makassar. Bukan, meninggalnya karena penyebab sakitnya apa, Bro? Beliau nggak sakit, cuman karena memang sudah ajal, cari jalan ya kan. Ajalnya yang cari jalan gitu. Makanya dia agak sesak, sakit ulu hatinya. Karena kemarinnya itu memang dia tidak ada istirahat. Di acara Hijrah Versi itu yang rencana yang akan diadakan itu nggak ada istirahatnya. Nah memang beliau begitu. Waktu di Makassar juga saya bersama beliau memang nggak ada istirahatnya beliau. Susah untuk tidur. Dia maunya kajian, bicara, ngobrol, rencana-rencana yang dia mau lakukan. Yang paling sibuk kemarin itu pas COVID itu. Pas COVID itu beliau benar-benar jual hartanya, pikir semuanya dijual, kurasa, untuk perlengkapan yang dibutuhkan oleh rumah sakit dan yayasan-yayasan yang membutuhkan alat-alat. Miliar beliau itu, Bang. Gimana? Saya dengar beliau sumbang 13 miliar itu buat peralatan itu, nakes itu. Kurang lebih 12 miliar. Itu laporannya tim ke saya. 12 ya? Iya. Memang ini orangnya memang apa ya? Memang waktu dia datang ke Makassar kan, diajak waktu ada di sini. Bang Suma, saya nggak mau tahu hari Rabu harus ada ngumpul ya. Hari Rabu itu saya ada kegiatan, jadi saya nggak sempat. Jadi tunda hari Kamis. Satu restoran besar itu, dia katakan, ya aku bilang sama dia, kok ini kan rumah saya yang harus menjamu. Enggak, kali ini saya yang menjamu antum, meskipun ini adalah rumah kamu, kata dia. Jadi teman-teman dari Makassar, artis-artis yang sama-sama dengan beliau itu, iya di Hijrah Vers acaranya di Makassar waktu itu wah tumpah ruah tamu dari Makassar. Beliau yang bayar semua. Beliau. Acara Hijrah Vers juga beliau yang bayar. Dan saya tidak melihat dari sepanjang mulai diadakan kegiatan itu ada proposal dari timnya beliau dari Jakarta. Sama sekali nggak ada. Bahkan teman yang ngurus di sini untuk izin-izin itu, dananya itu semua dari beliau. Orangnya ini pemurah, supel pokoknya. Asik lah orangnya. Nggak formal-formal amat ketika kita jumpa sama beliau.
sederhana, orangnya santun. Berapa suka tahun bercanda. beliau bang jadi mualaf? Dia gimana? Mualafnya itu Berapa tahun beliau? udah berapa tahun ya? Udah lama dia memang, tapi kiprahnya itu baru kemudian dia sebarluaskan ketika kedua orang tuanya terima beliau. Maksudnya orang tuanya itu mendukung beliau menjadi mualaf. Tadinya kan keluarganya itu enggak ini, tapi setelah melihat, oh ini anak saya kok bisa jadi kayak begini gitu. Akhirnya beliau diundang oleh kedua orang tuanya ke rumah. Dan mamanya itu pun menyiapkan sahur, menyiapkan buka puasa, dan mamanya itu yang siapkan semua, dia keliling kompleks untuk mencarikan beliau itu makanan halal, dan itu selalu terjadi ketika bulan puasa kalau Coach Stephen lagi di rumah orang tuanya. Semua diceritakan itu ke saya, Adinda. Jadi orang ini memang sangat luar biasa menurut saya. Oke, silakan ya, kita bahas yang lain ya. Jangan sampai nanti ada yang terbawa sedihnya terus-terusan ini. Silakan teman-teman bawa angkat tema, kita dialog, ada teman kita dari Kristen. Monggo, Mas Kayapas, ada yang mau dibahas? Ya, saya pribadi mengucapkan turut berduka cita buat teman-teman lah ya. Iya, makasih Bang. Pak Rizal itu ada kerbau Mas betina. Kayapas di komentar kayak garang, setelah naik kok lemes ini. Gua kira tadi bahas apa, sekalinya bahas ini almarhum. Tadi soalnya aku tadi masuk debat dalam sini, kalau nggak salah ada Billy. Enggak, tadi Anda bahas Bang Zuma sedang membanggakan diri kata kamu, terus bahas rekening, kamu Iya, ketawa. masuk ke sini membicarakan almarhum. Cuma masalah dana kan nggak elok dengernya kalau saya pribadi sih, gitu. Hubungannya coba tadi. Setelah denger lagi nih bocah. Kamu Enggak, maksudnya dengernya dari tengah-tengah gitu loh. Belum klarifikasi, belum apa. ya maksudnya gini, saya ditunjuk jadi ketua MCI Sulsel waktu itu. Terus saya disuruh buka rekening. Tujuannya untuk buka rekening itu untuk menggalang dana, tapi saya tidak lakukan gitu. Sampai hari ini aku bilang saya nggak buka rekening MCI. Padahal banyak yang ingin membantu waktu itu. Bahkan sampai wali kota pun ada yang memfasilitasi saya jumpa. Tapi aku bilang kebutuhan para mu'alaf itu masih bisa saya talangi. Jadi saya rasa nggak perlu saya buka rekening untuk sebagai apa istilahnya ya, penampungan donasi atau donatur yang diberikan, yang mau memberikan waktu itu. Karena saya rasa ya saya dan tim cukup lah, aku bilang gitu. Itu jadinya saya tidak buka rekening. Beliau paksa sampai dia kirim akte pendirian MCI, dia pokoknya dikirim semua yang dipersyaratkan oleh bank. Tapi aku bilang makasih kok, nanti aja, aku bilang. Benar ya? Iya. Sampai beliau wafat saya nggak buka rekeningnya. Gitu maksudnya, Bang. Oke, silakan kalau ada hal yang ingin dibahas. Waktu dan tempat saya istirahat. Mas Kayapas, monggo. Ayo monggo silakan. Ada yang mau dibahas? Edwin. Kalau dari Zoom kedengaran. Bahas ini. Aku mau nanya nih ya. Kemarin udah nanya belum ya? Oh iya, kan aku terakhir nge-zoom sama si Naja ini mungkin sebulan lalu kali. Lebih kayaknya, lebih sebulan sudah. Iya, sama si Zuma tuh 1,5 bulan kali ya. Itu kalau di dalam Islam, ini diskusi santai ya. Usia orang Islam saat di surga nanti itu berapa tahun sih, Bro?
Berapa tahun? 30-an, 30-an tahun. Ini nanti merujuknya ke umur 33 sama kayak Yesus, Edwin. 30-an tahun. Gimana, Mas 30-an ya. Kayafas? 30 ya. Nah, itu ada beberapa hadis yang saya baca kenapa Nabi Muhammad mengatakan usianya itu sama-sama seperti dengan usia Nabi Isa. Nabi Isa itu kan umurnya udah 2022 tahun bukan? Nabi Isa ketika apa itu? Ketika makan ikan goreng atau ketika dikejar Hangsi Romawi? Nggak ada disebutkan di situ, di hadis itu nggak ada sih. Cuma aku sempat melihat di dalam khotbahnya siapa ya? Khalid Basalama, Adi Hidayat, Abdul Somad, mereka bilang 33. Nah, 33 ada yang bisa menjelaskan nggak kenapa patokan usianya Isa itu menjadi patokan gitu? Alasannya kenapa kira-kira? Iya, karena di Al-Quran fil mahdi wa kahla, kan begitu ayatnya. Bahwa Nabi Isa itu nanti akan berbicara kepada manusia, akan kembali turun ke dunia wa kahla. Umurnya itu 30 sampai 33 tahun. Kalau di dalam Bible, dia turun dengan usia yang sama ya? Tunggu dulu. Saya belum selesai bicara, santai dulu. Nah, Nabi Isa itu kan dinaubatkan turun nanti ketika menjelang hari kiamat. Nah, ayatnya kan banyak itu. Contoh kita ambil di dalam surah Al-Maidah ayat 110. Idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam ulkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidaik idh ayyatuka biruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Nah, wa kahla itu kan umurnya 30 tahun sampai 33. Kalau ditanyakan kenapa patokannya kepada Nabi Isa, karena ketepatan cocok. Nabi Isa nanti turun 30 tahun. Belum, santai dulu. Sabar dulu Edwin. Nanti gantian. Sabar dulu, santai. Sabar dulu Edwin, sabar. Nah, makanya ayat tadi yang saya baca ya, surah Al-Maidah ayat 110, itu sama seperti ayat-ayat sebelumnya. Bahwa ini penegasan nanti umur orang-orang di surga itu berkisar 30-an tahun. Begitu. Kenapa kok dicocok-cocokkan sama Isa? Karena ketepatan cocok. Nabi yang disebut nanti akan turun sebelum hari kiamat yang berumur 30-an itu Nabi Isa alaihissalam. Seperti itu. Bukan berarti ini mengakui Trinitas atau mengakui ketuhanan Nabi Isa. Bukan ya. Trinitas. Bukan. Ya, terus lanjut. Siapa saya? Lanjut nih. Nah, artinya usianya dia pada saat diangkat sama saat dia turun ini nggak dihitung ya? Loh, coba jenengan baca hadisnya itu. Jenengan selesai enggak baca hadis itu? Selesai. Coba dibaca. Saya pengen dengar baca hadisnya. Coba dibaca gimana? Enggak, kita tidak sedang cerdas cermat atau membaca. Saya cuma butuh saya ingin memastikan Anda beneran baca hadisnya atau tidak. Gini, katanya bro, sudah ada, pernah kalau baca. Kita ada di, aku berulang kali bilang, kalau kita ada di Zoom, kita bisa menampilkan data share screen. Kalau di sini, kalau saya pindah tab, saya ke out itu loh, bro. Ya udah, suruh ke Zoom aja. Gimana? Sekarang ke Zoom, gimana? Ayo, mumpung ada Bang Zuma, kamu sama Derion, gimana? Patroli di TikTok, kenapa jadi suruh pindah-pindah? Gini, pertanyaannya Ya, kan kemarin kan kejadiannya itu saya sama Bang Zuma, antum sama Mas Aderion. Gimana kalau kita bahas? Gini loh, kita diskusi santai aja nih. Kenapa usianya Isa itu waktu diangkat sampai turun nanti itu nggak bertambah, kok tetap gitu? Logikanya dari mana? Nah, sebenarnya saya curiga jenengan baca apa enggak hadisnya gitu loh. Karena pemahaman Anda ini dapat dari mana kan gitu. Astaga, kan yang bilang turun nanti usianya 33 Anda. Di situ disebutkan, bentar, aku cari. Bisa katanya doubling kalau dicari. Sekarang kok bisa? Gimana sih?
Saya jawab ya. Ada Ustaz Tah. Assalamualaikum Ustaz Tata. Ada murid saya pernah ngumpul di sini. Ini kakek saya, teman-teman ya. Monggo. Ya, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Pertama kalau ditanya tentang kenapa kok umurnya nanti umat ahli surga itu 30 atau 33. Ternyata alasannya kalau kita baca kitab ya, karena umur itulah bukan remaja juga bukan tua. Umur yang pas. Misal umur 20. Nah, seakan-akan umurnya kita nanti di surga itu kayak masih remaja gitu. Jadi umur yang tepat, yang tidak ke atas, yang tidak ke bawah, ya umur itu. Kabur Terus dia. kalau membahas hadis, kenapa umurnya tetap Nabi Isa tetap. Makanya ada 2 hadis kan ya. Nabi Isa turun, dia hidup di dunia 7 tahun. Di hadis yang lain 40 tahun. Maka berarti 7 tahun itu meneruskan umur yang dulu. Coba waktu dia diangkat umur berapa? Gitu. 33. Jadi hadisnya gitu doang. Apanya? Iya, berarti 33 tambah 7 berapa? 40 Ustaz. 40. Nah, berarti tidak bertentangan hadis itu. Yang ngomong 40 meneruskan yang dulu. Yang ngomong 7, nah, ya memang 7 tahun dia. Mulai dia selama dia di dunia nanti turun lagi itu. Berarti kalau di total 33 tambah 7 yang 40. Berarti tidak bertentangan gitu ya. Kayaknya tadi itu kayak pas tidak baca hadisnya itu Ustaz. Bohongan kayaknya dia itu. Saya tanya baca beneran apa tidak, nggak tahu katanya. Nah itu. Gini Ustaz Wafi, umur 33 ini kan pada saat Yesus diangkat tuh, kenapa patokannya itu memakai umur Yesus gitu? Ini subhatnya mereka. Karena kahlan ini remaja artinya. Iya padahal Ustaz Wafi, Bang Moto padahal itu bukan ngikut Yesus, enggak, memang umur itulah yang ideal lah seakan-akan itu. Tidak muda banget juga. Iya. Umur itu pertengahan, makanya dalam Islam itu ingat ya kalian, umur itu manusia lahir terus bertambah, kecerdasan tulang, terus anggota tubuh semuanya. Itu berhentinya sampai umur 30. Kalau 30 menurun lagi, makanya pemain sepak bola kalau 30 ke atas udah agak turun dia nantinya. Pemain tinju juga gitu. Bahkan akan seperti anak kecil lagi. Makanya orang tua terlalu tua pikun. Nah, umur 30 itu pertengahan. Jadi dari kecil kita akan bertambah terus. Baik otak, pikiran, tubuh, semuanya naik. Berhentinya sampai 30. Ketika 30 akan turun lagi. Baik anggota, pikiran. Makanya nanti pikun itu kembali ke anak kecil lagi gitu. Nah sehingga di umur itulah ahli surga itu. Gitu ya. Baik Ustaz. Saya tambahkan. Begitu. Silakan. Tapi Mas Nandar. iya, jadi kenapa hanya Yesus saja? Gitu kan? Ya, Assalamualaikum Ustaz Tahta. Waalaikumsalam. Iya. Padahal di dalam hadis juga ada loh, ukuran manusia nanti bukan seperti ukuran kita, seperti ukuran Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam nggak dipermasalahkan gitu? Nah, itu saja. Jadi kayak pas ya, bukan tadi Ustaz Tahta sudah menjelaskan. Ternyata di dalam hadis bukan hanya terkait dengan usia, nanti badan kita, tinggi kita itu nanti sama seperti Nabi Adam. Iya benar, hadisnya itu seperti itu. Tingginya jadi iya, terus masalahnya apa? Ini loh kayak pas. Ini intinya ya. Di dalam Al-Qur'an itu kalau kamu nyembah manusia Yesus itu masuk neraka. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masih Isa ibnu Maryam. Jadi itu yang penting yang harus kamu pahami, bahwa siapapun yang menyembah manusia Yesus di dalam Islam maupun di dalam hadis itu masuk neraka jahanam. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Itu yang harus kamu pahami, yang harus kamu breakdown, yang harus kamu catat ya. Terima kasih. Gantian dong Mas Kayapas, saya pengen nanya sama kamu, diskusi santai tapi lo ya.
Nggak, si apa Yonatan ini aku bisa nanggapin nggak dikit? Apa yang mau ditanggapi? Sudah jelas loh. Iya. Menyembah Sekarang manusia tanya tidak juga boleh, ya. Bos. dari usia 12 sampai 30 tahun Yesus kemana? Coba kamu cari dalilnya. Ya di perjanjian lama itu ya, anak domba yang menjadi Kecil domba banget suaranya ini. Tuhan atau domba Paskah. Edwin, gedein Win, suaranya Win. Iya, habis keluar suara kalian jadi kecil ya. Enggak, kamu suaranya kecil Win. Makanya ini Suaranya- resiko kalau keluar bro, kalau nggak mental suaranya berubah. Mau keluar dulu nanti masuk lagi. Tes. Halo, masih kecil nggak? Masih kecil. Ntar aku keluar dulu lagi ya. Oke. Keluar tapi nggak masuk lagi. Saya tambahkan boleh sedikit, suara saya kedengaran. Silakan Abangku. Monggo, Iya. Bang Zuma, monggo Bang. Baik, tadi ada yang bertanya gitu. Bagaimana dengan usia Yesus yang sudah 2000 tahun katanya. 2000 tahun di langit. Gitu. Kan Al-Quran menerangkan diangkat ke sisi Allah kan gitu ya. Benar nggak? Adinda semua. Betul. Ya, Nabi Isa diangkat ke sisi Allah. Sementara Al-Quran menerangkan seperti ini. Wa inna yawma inda rabbi ka'alfin sana mimma ta'udun. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Berarti hitungan Tuhan Isa itu baru 2 hari di atas. Benar nggak? 2000 tahun bagi Ya, kita. betul Bang. Ya, kalau Bagi hitungannya Allah begitu. itu Benar. iya. Nah, di dalam kitabnya juga ada seperti itu. 2 Petrus 3 nomor 8. Itu sangat jelas dikatakan bahwa akan tetapi saudara-saudara yang kekasih yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Jangan kau lupakan. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan, 1 hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Jadi data yang kemudian kenapa harus ngambil usianya Yesus itu tidak ada hubungannya. Benar yang dikatakan oleh adik-adik saya di sini. Nggak ada hubungannya. Kebetulan saja. Kebetulan Yesus itu 33 tahun. Dan ternyata kalau kita berasumsi usia itu adalah usia maksimal. Sedang matang-matangnya. Nah itu puncaknya. Kalau sudah lebih dari 33 tahun, maka orang akan mengalami lemah fisik dan semuanya. Sehingga ketika Tuhan dia mengatakan, ya aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Di usia 33 tahun aja dia sudah lemah. Kayak mana 34. Mending dia angkat secepatnya. Sebelum betul-betul tidak berdaya gitu. Lalu kemudian ketika berbicara mengenai fisik daripada Nabi Adam alaihissalam, dulu juga saya teringat gitu loh. Saya juga pernah ditertawakan oleh beberapa teman dari sebelah. Loh, itu ukurannya Nabi Adam kok bisa kayak begitu ya? Kayak mana besar ininya kata dia? Besar kelaminnya kalau segitu. Nah, akhirnya saya bacakan dalil di dalam kitab mereka bahwasanya orang zaman Nuh itu tingginya memang mereka besar-besar, tinggi-tinggi. Misalnya dalam Yosua 15:14, situ diceritakan bahwa Yesua, Kaleb bin siapa nama itu? Kaleb bin lupa saya. Di situ dikatakan bahwa ketika mereka berperang mengalahkan keturunan raksasa. Berarti waktu itu ada raksasa. 2 Samuel 21 dan 1 Tawarik 20 juga diterangkan begitu. Dengan membunuh raksasa-raksasa, lalu kemudian dikatakan raksasa ini adalah orang Filistin yang bernama Goliat, ya. Lahmi dan seorang keturunan raksasa yang jarinya, tangan dan kakinya masing-masing 6. Ini artinya bahwa orang terdahulu memang besar-besar. Orang-orang dulu memang itu gede-gede yang dikatakan raksasa oleh kitabnya teman-teman kita orang Kristen. Nah, lalu kemudian di Kejadian 6 nomor 1 sampai nomor 8. Itu juga bercerita tentang orang-orang raksasa, orang-orang besar pada masa itu. Kejadian 10 nomor 1 sampai 32 juga mengatakan begitu. Jadi kalau apa yang diterangkan tentang usia, ya benar yang dikatakan Dinda Tahta dan Dinda Wafi tadi bahwasanya
itu terkait dengan usia, itu adalah usia yang paling optimal terhadap manusia. Kemudian ada cerita ya yang sering kita dengarkan, ada hikayat bagaimana seorang nenek bertanya kepada Rasulullah, ya kan? Lantas dia katakan tidak ada nenek-nenek yang masuk ke surga. Nenek itu jadi sedih. Ternyata memang pada masa itu kita dengan nenek kita itu seumuran. Bukan begitu para guru dan dewan guru yang ada di sini. Silakan. Masya Allah. Mantap, Bang. Betul. Iya, silakan. Mana si Kepasnya itu tadi? Ustadz Zuma. Turun lagi Bang Zuma dia. Padahal kalau dia nonton, memang dia menukil dari cuplikan video dari Ustadz Khalid Basalamah, di situ juga dijelaskan di usia 33 tahun ini manusia itu lagi produktifnya, lagi bagus-bagusnya, lagi sehat fisiknya, maksudnya performance-nya itu lagi tinggi-tingginya. Makanya masuk dalam kesana itu dalam keadaan Ini yang sudah full ya Bang Boto ya? terbaik juga. Kalau saya turun dulu. Nggak apa-apa. Belum. Ustaz. Masih bisa dek satu. Oh, masih bisa. Berarti kalau Ustadz Tahta ini gak ada di surga berarti Bang ya, kan sudah umur 40 Bang. Ada umur kayak saya gak ada. Yang 40 itu saya. Tadi dulu nih kayak pasnya masih buffering sinyalnya mungkin. Nggak lama. Darma aja. Halo Edwin. Halo, iya. Susah nih, keluar terus ya. Jangan mengeluh Edwin, sinyal tuh melambangkan muka. Nggak apa-apa, sabar aja. Mungkin Mas kayak pas tidak biasa mungkin pakai TikTok ya. Mungkin ya, mungkin. Karena dari kemarin nih gini, kalau aku pindah tab, buka apa gitu, pasti mental, dia keluar gitu. Enggak, Ya, soalnya tadi kalau sama cuma si- pakai iPhone, banyak yang pakai iPhone aman-aman saja Mas, kayak pas. Ya mungkin iPhone 10 mungkin itu ya. Nah, pernyataan Saya pakai iPhone 13, Jonathan tadi. Hah? Saya pakai iPhone 13. Oh, berarti yang lama itu. Bro Yonatan tadi bagus ya. Bagus tadi. Itu kalau nggak salah dia ngutip Al-Maidah berapa ya? 72 apa 73 tuh. Itu kita juga Kristen sepakat tuh. Bahwa orang yang mengatakan Isa adalah Allah itu adalah kafir. Karena kalau di kekristenan, Yesus itu manusia dan Allah. Kalau kita bilang Yesus itu hanya Allah saja, artinya dia akan tenggelam dalam ajaran monofisit. Itu sebetulnya memang Islam sedang mengkoreksi ajaran monofisit, bukan mengkoreksi ajaran Kristen. Kalau kita bilang ajaran Kristen yang dikoreksi, artinya waktu dulu hijrah pertama kali ke Aksum, orang-orang Aksum itu juga disebut orang kafir. Pendapatku sih gitu. Jenengan merasa terkoreksi nggak oleh Al-Quran? Tidak. Oh ya sudah, tidak apa-apa kalau tidak. Jadi tadi dalilnya bagus karena justru menguatkan sama si Yonatan. Tentang 33 tadi memang disebutkan memang usia itu kan 33 disebut ya, bukan 30. Beberapa ulama menyebutkan 30. Nah, di dalam hadisnya disebutkan juga menjadi tingginya sebesar Nabi Adam. Nah, kalau kalian kan Adamnya itu raksasa ya. Ini orang tadi ada salah ngomong nih. Bahas. Ada Yesus itu manusia dan Allah itu loh. Anda nggak merasa terkoreksi, tapi Anda memakai penggunaan kata Allah kepada Yesus, salah besar itu. Terangin dong kalau Yesus manusia dan Allah juga, gimana tuh neranginnya? Pakai apa caranya? Ayat 9. Caranya gimana neranginnya ya? Loh, Quranmu bilang kalau dia bilang orang yang mengatakan Yesus manusia dan Allah adalah kafir, baru terkoreksi. Tapi saat Yesus dibilang Yesus yang kalian cocok logikan dengan gimana sih ini orang ini? Setelah kafir lah orang Jenengan hatam nggak baca Al-Quran? Itu yang dikafirkan oleh Quran banyak loh.
coba artikan. Anda kan bisa bahasa Arab tuh. Nah, lu yang nerangin dulu apa maksudnya Yesus manusia dan Allah, lu nerangin dong apa maksudnya Yesus. Baca lagi dulu. Handi baca lagi Handi. Yesus kan manusia dan Allah menurut lu kan? Ya jangan klaim aja, buktikan dong. Coba dibaca lagi, itu Al-Maidah berapa tuh? 72. Ngapain lu pinjam Al-Maidah lu buktikan Yesus manusia dan Allah. Ada aja lu ah. 73. Coba dibacain lagi tadi yang dibaca sama Yonatan tadi. Tidak merasa terkoreksi, tapi mengoreksi Quran kan blunder ini. Loh, ini jenengan kan saya kan nanya barusan, ya. Saya nanya, jenengan merasa terkoreksi ndak oleh Al-Quran? Kata sampean tidak. Tapi di dalam dunia diskusi, Anda panas sekali ketika kita mengatakan Yesus bukan Tuhan. Padahal Al-Quran itu secara mutlak, ya, ada yang Trinitas dibantah, menuhankan malaikat dan para nabi dibantah, menuhankan manusia juga dibantah. Jadi Al-Quran itu beberapa kali membantah orang-orang yang menuhankan selain Allah, termasuk Yesus, yang gitu loh guys. Manusia. Enggak, gini. Ajaran Kristen di mana-mana itu menganggap Yesus itu manusia Allah, theanthropos. Bukan hanya Allah aja. Karena Nah, kalau Al-Quran alasannya itu ya itu juga kafir dalam Al-Quran. Karena sama saja dengan menyekutukan mana Allah. ayatnya? Mana ayatnya mengatakan Laqad kafarul ladzina manusia itu Allah umum. Yesus itu Karena gini mana ya, coba? setelah Yesus diangkat. Datanya dulu nanti. Iya Kalau itu, asumsi mah gampang. itu secara umum. Coba datanya. Jadi ayat itu baik menyekutukan dengan Isa, itu tetap kafir. Gitu loh. Menyekutukan Isa. Lu mau nanya doang, lu nggak bisa jelasin manusia dan Allah, ayo jelasin dong. Allah itu kan satu dalam zatnya, pekerjaannya, sifatnya. Udah. Kalau ada lagi satu oknum dilibatkan, lakot kafaro, baik mau dengan anak, Roh Kudus, dengan Maria, karena memang ada Yakubia, Nasturia. Nggak ada pokoknya kalau dilibatkan tetap kafir. Tidak ada juga ajaran Kristen yang menyembah Maria, bro. Justru ada Kolonialisme itu ada itu. Jangan langsung. Sekarang kalau ditanya, apakah kalian Kristen mentuhankan Yesus juga? Kita menuhankan Yesus. Ya udah. Karena dia menurut Al-Quran itu juga kafir. Di mana ayatnya? Nah ya ada itu. Lakot kafaroluzina qalu innallah itu menyebutkan yang 3 dari 3. Salisu salasa. Bukan yang 1 dari 3. Makanya kan Allah itu satu dalam zatnya, pekerjaannya, sifatnya gitu loh. Ketika ada pihak lain, siapapun dia yang dilibatkan, berarti itu juga menyekutukan. Loh bukan, gini dong. Itu justru Tritunggal itu mengkoreksi ajaran Triteis. Mengkoreksi Tritunggal. Kalau tidak mau dikatakan kafir, ya udah. Bahwasanya Yesus itu utusannya Allah sebagaimana nabi-nabi yang lain, baru tidak kafir. Aku pertanyakan, hijrah pertama Ruqayyah, Umi Kulsum, Utsman bin Affan ke kerajaan. Udah kejauhan lu. Kerajaan Kristen. Lu nggak pernah jawab pertanyaan gue, lu nanya lu jawab dulu itu. Lu jelasin di sini, Yesus itu manusia dan Allah, jelasin dulu. Yang kemana-mana ya. Ayo jelasin. Jangan loncat-loncat. Sabar. Jadi kenapa orang-orang Aksum itu tidak disebut sebagai orang kafir? Coba jelasin dulu manusia dan Allah maksudnya apa? Yesus dan Allah jelasin dulu. Baca Kolose 2:9 dari tadi. Ya bacain, jelasin. Coba dijelasin dulu. Jelasin ini dulu, jangan kemana-mana. Yesus itu manusia dan Allah ya. Apa maksudnya? Siapa yang menggurui kamu begitu? Kolose 2:9. Ya bacalah. Nah, jangan dulu Ustaz, biar dulu dia jelasin. Kalau kamu pakai Al-Maidah. Al-Maidah mana yang jangan dulu kalau Al-Maidah Ustaz. Ini lu suruh jelasin dulu ini. Yesus manusia dan Allah. Ini dulu nih lu jelasin nih. Aku tanya sama kalian. Kamu nanya melulu, lu jelasin dulu manusia dan Allah Yesus, jelasin dulu. Sabar dulu, sabar. Ya kamu nggak pernah menjawab kok. Jelasin dulu, jelasin. Kenapa Al-Maidah itu namanya? Jelasin dulu manusia dan Allah ini. Jelasin dulu ini.
menceritakan tentang bahkan 5.000 nggak bisa orang. buktikan, ngomong doang lu ah. Coba kalian sangat kristologinya sangat. Ya lu buktikan dulu Yesus itu manusia dan Allah, jelasin dulu sama kita di sini. Gini, Al-Maidah nggak usah ke Al-Maidah, langsung dulu manusia dan Allah Yesus, jelasin dulu. Ayo jelasin. Lu kalau bisa jelasin tuh entah saya dibaptis, jelasin pakai data. Ini ya. Ini saya pakai data ya, saya pakai data. Ini kan yang Anda bahas kan ini. Tuh, itu sih ini kalau nggak bisa baca tuh Arab ini tuh. Ini ya, saya baca ya. Pakai Jalalain itu, Cong. Cong pakai Jalalain juga udah jelas itu, Cong. Ini saya pakai tafsir Ibnu Katsir. Ya. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam taf'al yantahu amma yaqulun la yamassanannal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Oke. Sekarang kita bahas apakah di sini hanya menolak yang thalithu thalatha saja atau yang mengatakan Al-Masih itu adalah Allah? Juga tertolak dalam ayat ini. Allah itu Al-Maidah 72 ya. Itu tadi yang dibaca dulu. Ini. Nah, ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Israiliyun amma yaquluna fillahi min azimil qawli. La yamassana alladhina yaquluna minhum innal masih huwallah. Dari kalangan mereka ada yang mengatakan Al-Masih itu adalah Allah. Walladzina, dan ada juga dari kalangan mereka yaquluna yang berkata innallaha thalithu thalatha, bahwa Allah itu adalah tiga dari yang tiga. Wa kullun kafirun salaka sabilahum adzabun alim bi kufrihim billah. Semuanya kullun, semuanya itu kafir sesuai jalan mereka. Betul. Karena mereka itu salah memahami tentang ketauhidan Allah. Berarti mereka sama-sama dipanggil kafir, sama-sama dianggap kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Duar, selamat datang di kebenaran. Ini data, guys. Walaupun di Jalalain ya. gitu juga. Bro, ayat itu nggak mengoreksi Kristen, bro. Ya Kristen, buktinya Kristen mentuhankan Yesus. Loh, di situ kan Allah. Ya, Isa adalah Allah. Iya, kan? tapi dimasukkan juga Kecuali Isa dituhankan juga dia sebagaimana Allah gitu loh. Makanya walaupun di Jalalain juga gitu. Ya, yang tiga artinya salah seorang dari Tuhan yang jumlahnya tiga dan dua orang lainnya yang dianggap Tuhan ialah Nabi Isa. Ya, yang dibaca sama Naja itu tidak menyerang kekristenan. Pertama, telah kafirlah orang yang mengatakan berarti Kristen tidak mentuhankan Yesus. Loh, sebentar dong, sebentar. Kristen mana yang menganggap Yesus itu hanya memiliki kodrat Allah? Ya enggak, intinya di ayat itu Yesus juga dianggap Tuhan gitu loh. Nah, pertanyaannya apa Kristen menganggap Yesus Tuhan? Di ayat, makanya kamu baca. Di ayat sudah dijelasin barusan, Jalalain juga gitu sama. Di situ juga isinya bahwa mereka juga menjadikan Isa sebagai Tuhan. Di sehingga ayat itu, kafir. bro, kalau kamu benar, kamu nggak usah emosi. Di udah ayat dikasih datanya, itu, ya. Sebentar, aku jelasin dikit. Kalau kamu ngomong sampai selesai dulu boleh. Kamu jelasin pakai tafsir juga, coba. Lah ini si Nandarnya mana malah pergi? Kamu udah usah urusin Nandar, kamu fokus aja sama pertanyaan kamu. Ya udah gini. Kalian berdua ngomong dulu, nanti aku. Tapi jangan dipotong, aku nggak motong kalian. Monggo. Monggo, sampaikan aja dulu, monggo. Ya kalian aja dulu. Sampaikan ya, tapi jangan dipotong ya. Si Tata juga jangan dipotong ya. Jadi gitu. Iya. Ini yang dikutip tadi karena dasarnya Nandar pakai si Al-Maidah 72-73. 72 tadi mengatakan bahwa telah kafirlah orang yang berkata Allah, sesungguhnya Allah adalah putra Maryam. Nah ini aku tanya nih Buah Sulung. Itu menyerang kekristenan nggak? Bisa ngomong nggak? Iya. Enggak menyerang kekristenan. Itu enggak, kita mengaminkan benar. Karena itu adalah ajaran monofisit yang mengatakan Isa atau Yesus itu adalah Allah. Itu ajaran monofisit. Semua Kristen sepakat bahwa Yesus itu manusia dan Allah. Tidak hanya Allah saja, manusia dan Allah.
Karena melalui kematiannya, kemanusiaannya itu, kita bisa menyatu dengan dia dalam Yang mana datanya Yesus manusia dan Allah? Mana datanya? Dari tadi ini saya minta ngomong. Ayat 9 buka. Kolose 2 ayat 9. Mana buka? Ya, cuma imani saja ya, ada data, ada masalah. Ngomong doang dari tadi. Tadi katanya jangan dipotong. Yang ketiga. Ya lu ngomong dong dari tadi, nggak ada buktinya kok. Aduh, jangan dipotong dong. Nggak, lu ngomong nggak ada pakai data lu. Sebetulnya agak nggak imbang ya, karena Tahta sama Naja ini agak berilmu disandingkan sama Handi. Handi mungkin. Ya lu nggak jawab manusia dan Allah dan lu kiper. Sebentar. Gini. Yang kedua, aku jawab dulu ya. Al-Maidah 73. Telah kafirlah lakot kafarulu zina. Ya ini Al-Maidah lu bahas, lu nggak bisa jelasin manusia dan Allah, ada aja lu. Di terjemahan kalian itu 1 dari 3. Padahal salisu itu 3, salasa itu 3. Yang 3 dari 3. Trinitas itu bukan adanya 3 Tuhan. Tapi itu menjelaskan Tuhan itu ada 3. Terus Allah itu di nomor 3 kan. Gitu. Kami tidak pernah Allah itu dipecah, di spread dari 3. Jangan dipotong dulu dong. Jangan dipotong dulu. Kita kuatin argumennya, jangan emosinya, Bro. Jadi di sini nggak bermain argumen, bermain data. Nah, kan data lu mana? Data aja lu nggak mau baca dari tadi. Ya data lu mana? Yesus manusia dan Allah mana datanya? Ya cepat sudah, biar gantian yang cepat. Ngomong dulu aja sampai selesai. Sudah selesai apa belum nih? Jadi kamu sudah selesai apa enggak? Dari tadi aku belum selesai, dipotong dulu. Ya, biarin Bang Andi. Ayo cepat emosi dong, Bro. Lanjut, Win, enggak apa-apa, lanjut, Win. Lanjut, tinggal dikit. Nah, salisu salasa itu menceritakan yang 3 dari 3. Pertama, yang 1 dari 3 pun itu Tritunggal tidak. Nah, itu sementara itu menyebutkan salisu salasa yang 3, yang ketiga dari 3. Itu lebih ngaco lagi. Kami pun membidatkan ajaran yang namanya Triteisme. Tokoh Triteisme itu ada di sekarang ini, Kristen Triteisme. Nggak ada gerejanya, tapi ada. Kalau kalian pernah dengar orang namanya Jody Hendarto, itu ajaran Triteisme. Orang itulah yang kalian kritisi. Tapi kalau kalian mengkritisi ajaran Trinitas atau Kristen yang mainstream pada umumnya, kalian keliru. Demikian juga orang-orang Kristen yang tersinggung dengan 2 ayat tersebut. Itu juga orang yang keliru. Begitu. Ada yang mau ditambahin buat lu? Masalah dalil tadi, Mas Kayapas, jenengan kan bilang Kolose 2 butir ke-9 itu dikaitkan dengan Yesus yang merupakan Allah. Jadi apa kaitannya di sini, Mas? Jadi gini, kaitannya itu di dalam kekristenan, makanya ini yang selalu kalian bingungkan ya, tentang penyalipan. Yang mati itu kan kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Yang membangkitkan itu keilahiannya. Meskipun dia 2 kodrat dalam 1 pribadi. Jadi bukan berarti kemanusiaannya ada pribadi sendiri, keilahiannya ada pribadi sendiri, enggak. 2 kodrat dalam 1 pribadi. Nah, itulah yang menyatu dalam Kristus. Itulah yang menyatu dalam Kristus. Nah, nggak bisa kita bilang dia hanya Allah saja. Kalau kita bilang dia hanya Allah saja, berarti penyalipan itu tidak ada, Bro, karena Allah tidak bisa disalib. Nah, itu dari tadi lu. Coba kok gitu sih, Mas Hendy jawabnya yang kayak gitulah. Kok ngomong kayak gitu, itu dari tak lo kan nggak enak gitu kita lihat ya, Mas Hendy. Kenapa lo? Enggak, ini. Lu diam, bukan urusan lu diam. Bukan urusan lu. Jelasin lagi deh tentang 2 kodrat itu. Ini saya cuma fokus sama dalilnya Mas Kayapas sebenarnya. Di sini kan gini, saya baca ya. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan keallahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Berarti kamu juga dipenuhi keallahan. Dialah kepala semua pemerintahan, pemerintah dan penguasa. Ini perikopnya bahas masalah apa ini sebenarnya? Kok dijadikan dalil gitu loh? Itu untuk menjelaskan dalil tentang 2 kodrat itu. Itu yang ada di Coba kita baca sampai setelahnya ayatnya itu. Pemerintah dan penguasa ini kaitannya kemana ini? Gini loh, Bro.
itu menjelaskan tentang dalil bahwa di mana Yesus itu memiliki 2 kodrat. Itu bro. Kalau kamu membicarakan Tapi tentang satu perikop itu akan tema baru lagi gitu loh. Kan kalian hanya nanya dalilnya. berarti bisa ya, comot-comot ayat bisa berarti ya? Pakai satu ayat dalam satu perikop itu bisa berarti ya? Ya bukan kayak gitu. Enggak kayak gitu. Gimana konsepnya ini? Gimana? Ya, aku jelasin lagi ya. Jadi, dulu itu ada orang-orang ajaran sesat yang menganggap bahwa Tuhan Yesus itu hanya memiliki satu kodrat karena kemanusiaan tidak mungkin bersebelahan dengan keilahian, maka kemanusiaannya akan tenggelam dalam keilahian. Nah, inilah yang ditolak dalam peristiwa Kalsedon. Ya. Kalsedon tahun 431 kalau nggak salah. Nah, 451 ya, benar, terima kasih. Jadi gereja-gereja yang ditolak ini kan menjadi disebut zaman dulu heresi ya, atau bahasa kasarnya bidat atau bahasa Arabnya bid'ah ya. Nah, gereja-gereja tersebut itu menyebutkan bahwa kodrat Kristus itu adalah satu, makanya mereka disebut monofisit. Kemudian gereja apakah itu? Itu salah satunya adalah gereja Mesir, gereja Koptik Mesir, gereja Ethiopia, gereja Syria, tuh ya. Dulu mereka disebut monofisit. Nah, gereja-gereja itu mempunyai paham di dalam bahasa Ethiopia atau bahasa GS, itu namanya tewahedo. Artinya menyatu, gitu ya. Sampai sekarang detik ini, kalau kalian tahu vokalis namanya The Weeknd itu orang Tewahedo Orthodox Church. Nah, Tewahedo itulah yang diserap ke dalam bahasa Arab menjadi tauhid. Itulah dasar tauhid itu menjadi artinya adalah unification. Karena satu itu ahad. Gitu. Terus pertanyaan saya gimana Mas Kepas? Tadi kan saya bertanya, jenengan pakai Kolose 2, butir ke-9, sedangkan kata sampean kalau dibaca satu perikop maka babnya lain. Berarti bisa ya comot-comot ayat seperti itu ya? Bisa, bukan masalah ini, Bro. Bukan masalah ceritanya lain. Kita kan membahas kodrat. Kalau kita mau membahas Kolose 2 secara keseluruhan, monggo, nggak apa-apa. Kita bahas lagi, ganti topik. Cuma kita mesti yakinkan dulu topik ini udah selesai belum, gitu loh. Gini soalnya kan di awal Mas Kayapas itu berusaha mengatakan kalau Yesus itu manusia tapi ada sisi keilahiannya. Kemudian setelah dituntut untuk mengeluarkan dalil, jenengan menyebutkan Kolose 2 butir ke-9. Setelah saya baca perikopnya kok gak nyambung kata saya. Jadi nyambung Pak. Gimana? Itu sangat nyambung. Itu sangat nyambung. Sabar dulu Dek. Oke, silakan. Sabar. Karena Mas Kayapas sendiri yang bilang tadi kalau dibaca satu perikop nyambung. Kalau kata Mas Kayapas, kalau dibaca satu perikop nanti babnya beda. Sedangkan Mas Kayapas fokus kepada Kolose 2 butir ke-9. Lalu saya bertanya kan, berarti bisa ya dalam satu perikop ngambil satu ayat aja untuk dijadikan dalam Kolose 2 itu kalau kita mau baca tetap nyambung. Maksudnya kalau komentarnya kita mau bahas perikop lain berarti kan ganti topik. Tapi tetap nyambung, makanya nggak masalah. Berubah lagi omongan jenengan tadi katanya Kolose 2 kalau dibaca satu perikop nanti beda pembahasannya. Kok berubah lagi sih? Coba lihat. Itu di dalam Kolose 2 itu justru menjelaskan juga. Tapi kalau kita membahas perikop itu, kita lari lagi, bukan masalah dui kodrat itu. Nah, itu yang saya beratkan ayat selanjutnya, justru Mas Kayapas. Di selanjutnya atau enggak? Justru begini loh ayat selanjutnya ini, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Berarti kamu juga dipenuhi kealahan, berarti kamu ini bisa disembah juga. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Nah ini arahnya kemana kok ke pemerintah sama penguasa? Ini kan nggak nyambung gitu loh. Manusia itu nggak bisa disembah, bro. Kenapa dia berkata kamu juga memiliki? Karena Roh Kudus itu dikaruniakan kepada orang-orang Kristen hanya melalui baptisan, gitu loh. Roh Kudus itu Roh Allah, Roh Yesus. Gitu. Bro. Waktu disalib bro ya. Sejauh apa yang saya baca bro, waktu Yesus disalib
Itu kan pemahaman teman-teman Kristen biasanya begini. Bagi yang percaya bahwa Yesus disalib sebagai penebus dosa, maka dia tertebus dosanya. Bagi yang nggak percaya, maka tidak tertebus. Padahal ya, di perikop tentang penyalipan itu, Yesus mengatakan bahwa penyalipan itu untuk semua orang. Penebusan untuk semua orang, tidak dibeda-bedakan di sana. Nggak ada pembedaan yang percaya dapat penebusan dosa, Betul. yang nggak percaya Bagus. enggak. Berarti kan saya juga tertebus dong. Ngapain saya masuk Kristen kalau gitu, kalau sudah tertebus kan gitu. Betul. Bagus pertanyaannya. Aku boleh jawab? Udah Monggo, boleh nih. monggo bro, monggo. Jadi Yesus itu berkata gini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu dia bukan berbicara tentang ajaran atau apapun itu, bukan. Dia memang menjadi korban tebusan bagi banyak orang seluruh dunia. Tapi apakah semua orang menerima dia? Apakah akulah jalan kebenaran? Apakah orang bisa menyatu dengan dia? Tidak. Jalan satu-satunya yang dia ajarkan kepada murid-muridnya yang disebut hawariun atau rasul dalam bahasa Ethiopia ya, itu adalah dengan baptisan. Menyatu itu dengan baptisan. Tidak bisa kita cuma percaya saja, imani saja, terus jadi Kristen, terus kita hidup berbebas foya-foya, mau melakukan kejahatan. Tidak seperti itu, bro. Makanya ada nas yang mengatakan gini di dalam Alkitab, siapa yang telah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi kalau dia setelah dibaptis, dia harus hidup seperti Kristus. Gitu. Mas, kayak pas paham enggak yang saya tanyakan? Apakah Bro Naja sudah ingin dibaptis? Nah itu kembali lagi. Gini Mas Kayapas, sebenarnya baptis atau tidak itu masalah gampang sebenarnya. Karena Kristen di kota saya juga sangat banyak. Jadi maksud saya begini loh, ketika Yesus disalib ya, itu kata-katanya dalam satu perikop itu untuk semua orang penebusan dosa itu. Betul, semua orang. Tidak ada pembedaan bagi yang menerima dia maka mendapatkan penebusan, bagi yang tidak menerima. Nah, pembedaan itu adalah usaha teman-teman Kristen untuk mengait-ngaitkan kepada perikop tentang penyalipan. Padahal di satu perikop tentang penyalipan tidak ada perbedaan seperti itu. Bagi yang menerima tertebus dosanya, bagi yang tidak tertebus. Itu tidak ada penjelasan seperti itu. Itu adalah perikop-perikop lain yang berusaha dicocokkan kepada bab penyalipan. Kan nggak nyambung, bro. Begini, Yesus itu pada saat dia naik ke surga, kita berbicara agak lompat 1 meter dulu ya. Pada saat dia naik ke surga, dia itu menjanjikan sesuatu. Dia menjanjikan sesuatu. Pada hari Pentakosta, hari ke-50, itu dicurahkan Roh Kudus. Pada saat itulah baptisan kepada jemaat mula-mula bisa dilakukan. Artinya ini bukan hanya masalah janji orang diceburin, dibaptis langsung diselamatkan gitu, enggak. Tapi orang yang melalui tumpang tangan para rasul itu memiliki Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan atas dia. Gitu. Itu yang seperti dikatakan dalam Yoel ya, kalau nggak salah tuh. Pada hari itu aku akan mencurahkan Rohku kepada mereka. Nah, Roh Kudus itulah yang dijanjikan oleh Yesus. Itu yang dicurahkan kepada semua orang yang mau mengikuti dia. Gitu. Jadi masalah baptisan ini krusial, jadi tidak bisa disepelekan, Bro Naja. Gitu. Tapi kan itu di perikop lain, bro, gak ada kaitannya sama penyalipan. Gue boleh tambahin ya? Iya, monggo Mas Ade. Lanjut. Biar saya paham gitu loh. Jadi gini, memang pada prinsipnya penebusan itu untuk setiap orang. Makanya disebut Islam Yohanes masuk 3. kan berarti kan? Sebentar dulu Pak. Yohanes 3:16 kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini loh, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah pada saat Yesus terakhir sebelum dia naik, dia kan memerintahkan murid-muridnya untuk membaptis. Kepercayaan itu ya, percaya itu dalam arti ya dibaptis. Pada prinsipnya memang untuk semua orang. Yang barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, begitu loh Pak. Jadi jelas ya, memang penyelamatan itu untuk keselamatan umat manusia yang percaya sama dia. Seluruh. Betul. Percaya sama dia. Masalahnya apakah semua orang percaya? Pembedaan percaya dan tidak percaya itu mana itu? Perikop yang keberapa itu? Barang siapa yang percaya? Itu ada
Coba Enggak, gini itu saja, ayat yang mana itu? percaya Yohanes berapa sebagai itu? apa selamat itu coba gitu. Penebus, Pak. Nah, kalau saya percaya ke dia Percaya tentang hidup yang karya kekal, penebusannya kalau saya gitu loh. percaya ke dia Kamu sebagai percaya? utusan, hidup kekal nggak saya? Iya, penebusannya dia. Kamu percaya penebusannya nggak? Kalau saya hanya percaya dia utusan, apakah saya masuk surga? Tidak. Makanya itu ada ayat Alkitab mengatakan Enggak, gini aja, pakai dalil aja. Hidup yang kekal itu aja. Ini kok marah-marah sih, Mas? Ini kamu marah-marah dulu deh, sebentar. Kamu marah-marah dulu, bentar. Tahta suaranya kecil, nggak kedengaran. Ini ada yang doubling loh. Ini Suaranya DJ Sial kebuka ini. Ustaz Tata buka dua itu ya? Buka dua device. Coba diturunkan dulu. Enggak. Siapa yang doubling ini ya? Coba Ustaz Tata ngomong. Tes. Halo? Enggak nih, enggak double. Enggak. Oh, Mas Aderion kayaknya ya. Enggak. Monggo lanjut Ustaz Tata. Iya, lanjut dulu si Tata. Iya gini loh ya. Kalau umat Islam itu kalau masalah percaya hidup yang kekal di surga itu kan jelas. Nah pertanyaannya, kalau misal umat Islam nanya, kalau saya ingin hidup yang kekal masuk surga lah intinya, mengikuti Yesus, ini kan harus jelas. Kalau memang harus percaya kepada penebusan dosa, penyalipan, mana ayatnya? Coba. Kan intinya di situ. Misalnya umat Islam, Tata ditanya, bagaimanakah caranya hidup di surga, masuk surga ikut Muhammad? Ya udah, Tuhan kan Allah dan Nabi Muhammad utusannya Allah. Nah kalau saya ikut Yesus, Tuhan mau hidup yang kekal, siapa yang harus aku tuhankan? Ayo. Kalau pakai ajaran Yesus, gitu seharusnya kasih tahu. Sudah? Ya. Jadi iya, dalam silakan. Alkitab ada Pakai nas yang dalil. menyebutkan gini. Sekalipun kalian mungkin sering dengar ya. Sekalipun malaikat membicarakan Injil yang lain daripada yang kami beritakan, kami itu adalah para rasul. Jadi kata kuncinya di sini adalah para rasul. Yesus di dalam Matius 28 ayat 19, dia mengutus para rasul itu. Karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan dan baptiskanlah mereka. Jadi mereka itu rasul-rasul ini dituntut untuk mengajarkan ajaran yang satu itu, satu iman, satu baptisan, satu Tuhan. Jadi tidak bisa kita hanya percaya, modal percaya, terus kita nggak tahu Yesus itu siapa. Ada Yesus yang lari ke India, ada Yesus yang nggak disalib, ada Yesus yang jadi beginilah. Nah, mana ayatnya itu, bro? Yang harus percaya lalu dapat penebusan dosa di salib itu ayatnya di mana itu? Sebentar. Nah, apabila Injil yang lain diberitakan sekalipun oleh malaikat, maka terkutuklah ia. Pernah baca ayat itu nggak? Ini kalau aku buka lagi, aku mental lagi nih. Itu ada Nggak, disebutkan ya, aja. Saya yang buka, bro. Galatia 1 ayat 8. Galatia 1 ayat 8. Ayat 8. Oke, saya buka dulu ya. Kemudian sebentar. Ini aku nambahkan aja ya. Kemudian ada lagi nas yang mengatakan begini kurang lebihnya. Apabila ada yang mengajarkan Yesus yang lain itu. Bukan hanya Injil yang lain, tapi Yesus yang lain. Yesus yang lain itu juga sama. Jadi nggak bisa kita cuma modal percaya, terus Yesusnya ini beda. Ada Yesus yang cepak lah, ada Yesus yang disalibnya tiangnya lurus, ada Yesus yang muridnya cuma 5. Nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus mengikuti para rasul ini, ajaran rasul inilah yang satu itu. Galatia 1 ayat 8 tidak membahas penyalipan, bro. Saya pengen ayat yang menjelaskan bahwa penyalipan itu menebus dosa orang-orang yang percaya. Yang enggak percaya enggak tertebus. Itu ayatnya mana? Matius 26 ayat 28. Matius 26 ayat 28. Oke, saya buka dulu ya. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, ini mana apanya? Yang dibedakan kalau percaya tertebus, kalau nggak percaya tidak tertebus. Nah, sekarang kita jelaskan lagi. Di situ ayatnya, bro, jangan dijelaskan, bro. Ayatnya dulu, nanti baru jenengan jelaskan. Itu saya rasa sih udah jelas kalau. Semuanya ada ayatnya. Cuma nih aku jelaskan. Enggak nyambung itu.
Lah, Matius 26 ayat 28 sebentar Pak. Matius 26 ayat 28, sebab inilah darahku, ini sebelum Yesus disalib loh. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kok kamu bilang nggak ada hubungannya tuh gimana sih? Iya banyak orang. Ini itu kan Saya nggak ngerti. Gue nggak ngerti kenapa kamu nggak ngerti. Itu lugas loh. Saya tidak ngerti ketika Anda menyebutkan ayat yang tidak kita ngerti gitu loh. Saya kan nanya ayat gini. Katanya Yesus itu disalib untuk menebus dosa orang, semua orang. Nah, yang percaya tertebus, yang nggak percaya nggak ditebus. Nah, itu mana ayatnya? Yohanes 3 ayat 16 tadi. Loh, pindah lagi nih ya. Loh, iya, itu kan komprehensif. Iya. Komprehensif gimana? Yohanes 3 ayat 16 kan jelas. Barang siapa sebab apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya sebagai apa? Ya penebusnya lah. Gimana sih Pak? Di mana di situ ayatnya? Yohanes berapa tadi? Di mana? 3:16. Kamu itu loncat kamu itu. Enggak, ini berubah 3 kali ayatnya ini sudah. Bukan berubah Pak. Astaga. Yohanes 3 ayat 16. Saya buka dulu ya. Di sini tema perikopnya percakapan dengan Nikodemus. Betul. Gak nyambung itu. Terus ini kan bukan tentang penyalipan ini, Pak. Iya, gak nyambung itu. Tidak ada seorang kalau pun menurut yang saya, bagi yang percaya kepada dia sebagai apa? Kan ngaku dia sebagai utusan untuk Israel kan gitu. Saranku sih gini ya, mungkin kalian bikin aja kurikulum Injil baru menurut kalian. Nah, sekarang gini aja. Ada nggak? Kalau jangan menyerah gitulah Mas Kayapas. Iya. Bukan. Perikopnya dibedain, lari ke sini ke sana. Loh, yang lari ke sini ke sana kan Mas Aderion dari tadi. Saya cuma nanya, kenapa di ayat penyalipan kok Yesus tidak menyebutkan orang yang percaya tertebus dosanya, yang tidak maka tidak tertebus. Di satu perikop tentang penyalipan udah ada keterangan seperti itu. Yang ada adalah perikop-perikop lain yang berusaha dicocokkan kepada bab penyalipan begitu. Oke, sekarang gini Pak. Kalau tentang Matius 26 ayat 28 tadi, apalah yang kamu tangkap? Ini ya, ini kan Matius 26 ayat 28. Iya. Matius 26 kembali lagi berarti. Ayat 28. Iya. Itu apa yang kamu tangkap di situ? Gue pengen tahu. Saya buka dulu ya. Matius 26 28. Berarti yang 28. Ini temanya penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. 27, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini. Nah, di sini mana penjelasan bahwa yang percaya yang kamu tangkap pertanyaan saya, yang kamu tangkap itu di situ apa? Coba saya mau tahu dulu apa yang kamu tangkap di situ. Di sini menjelaskan tentang makan-makan malam ini, mayoran kalau di pesantren ini. Bukan. Yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa itu apa ya? Apa yang kamu tangkap dari perkataan Yesus itu? Coba. Ini kan seolah-olah Yesus mengkiaskan bahwa makanan minuman ini suruh dimakan. Kan begitu. Bahasa kiasan. Disamakan dengan seolah-olah ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Merujuk kemana itu loh? Itu merujuk kemana? Coba, aku pengen tahu. Kan kamu bilang tadi nggak nyambung kan? Perkataan kami kan nggak nyambung. Ini adalah masalah penyalipan ketika dia dosanya apa? Dosanya sih.
darahnya itu ditumpahkan untuk semua orang pengampunan dosa. Gitu berarti ya? Ini Krismoto lu denger ya, dia sendiri yang ngomong toh. Tapi rotinya kemana? Rotinya kemana? Dia sendiri yang ngomong kan. Dengar semua dengar. Iya, itu kamu sendiri yang berarti ya pemahamannya ya. Tanya dulu rotinya kemana? Rotinya. Nggak harus, kamu nggak perlu harus. Yang nggak percaya kamu nggak ditebus. Lo gimana? Yang percaya tertebus dosanya, yang nggak percaya nggak tertebus mana dalam perikop ini? Loh, ya kan tadi kan udah dijelasin di Yohanes 3 ayat 16. Oh, berarti lain perikop lagi berarti itu ya? Astaga, Yesus itu ngajar tuh bukan cuma sehari. Iya, Yesus itu bukan cuma ngajar sehari, Pak. Itu bercerita tentang Kristus, bukan ngajar 3 tahun setengah. Ustadz Naja, Ustadz Tahta, bukan. Cira, padahal pertanyaan saya simpel loh. Cek. Kok banyak perikop yang dibaca ini ya, heran saya. Loh iya dong. Memang iya kan Alkitab itu kan dituliskan memang bukan cuma satu ayat, Pak. Iya. Terus kamu berharap tulisan apa, cerita apa? Ini saya harapnya itu begini Mas, karena teman-teman Kristen itu sering mengatakan ketika Yesus itu disalib ya itu menebus dosa orang-orang yang percaya, yang tidak percaya tidak tertebus. Itu langsung satu perikop waktu di bab penyalipan. Begitu. Ini kan berarti penyalipan tentang darahnya ada di Matius, percaya tidaknya ada di Yohanes, penyalipannya beda perikop lagi. Ini kan gimana seperti itu? Bukan babnya itu. Kok nyomot? Bukan nyomot, beda bab, beda perikop. Kok tidak satu perikop aja? Yesus. Siapa tuh si Handi tadi? Bukannya nyomot, tadi si Ade kan jelasinnya misah-misah, Edwin. Bukan begini loh Pak, Yesus itu kok misah-misah gitu loh maksudnya Mas? Yesus itu ngajar tentang penebusan itu bukan cuma satu hari Pak. Setiap dia ngajar itu dia selalu mengajarkan tentang penebusan. Berkali-kali dia menyebutkan anak manusia akan diserahkan. Anak manusia akan diserahkan. Bukan di dalam satu kesempatan aja. Itu permasalahannya. Jadi memang harus melihat kitab kami itu dengan komprehensif. Kalau nggak komprehensif ya nggak nyambung. Tadi di Kolose 2 ayat 9 cuma ngambil satu ayat, ada satu perikop. Kok tidak komprehensif? Iya kalau mau kita baca bareng-bareng. Kita harus akuin ya. Pertama, permasalahan kita di nama ya. Allah itu bagi mereka nama. Saat kita bilang Allah, kita akan salah pandangan juga. Yang kedua, di dalam ini lari pembahasan lain ini sudah kan ya. Putus-putus. Tidak berkesinambungan satu ayat dengan lain. Mungkin hanya beberapa. Berarti ini pembahasan lain ya. Tidak bisa jawab berarti pertanyaan saya ya. Artinya ini yang jangan disimpulin dulu, Win. Sudut pandang. Jangan pindah lompat dulu. Baru dulu tentang itu. Saya itu karena kalau saya bukan kita akan buang waktu. Kami bukan Islam. Kita tuh masa nggak bisa jawab. Kan saya Kristen, bukan Islam. Iya, saya kan gini Mas Kayapas. Kenapa? Kecuali saya Islam. Penjelasan Yesus ini kok ambigu gitu loh. Ambigu itu maksudnya, padahal sudah satu perikop panjang dijelaskan tentang penyalipan. Kok tidak sekalian aja di sana dijelaskan yang percaya tertebus dosanya, yang tidak percaya tidak tertebus. Kamu buat kitab aja sendiri. Sesuai dengan apa yang kamu mau gitu loh. Kamu harus ngeliatin dengan cara kitab kami, bukan dengan cara kamu Pak. Lanjut Mas Handi sama Ustaz Tahta. Iya gitu. Mestinya ada Rio yang buat kitab supaya argumentasi lu cocok. Percaya. Gitu. Mestinya lu yang buat. Alkitab itu yang mesti cocok sama kamu. Itu yang kamu mau Mas. Kamu maunya Alkitab cocok sama yang kamu mau. Ya nggak bisa dong. Kan argumentasinya tadi yang mengatakan begitu. Ternyata di Bible nggak ada. Alah, kamu mau gitu-gitu aja, Mas Handi mah dari dulu. Lanjut. Sampai detik ini nggak ada yang bisa buktikan Yesus Tuhan. Ini sih mengakui siapa Yesus itu sebagai apa? Naja sama Tahta lumayan. Kalau ada Handi ini loh, aduh. Sampai detik ini kalau ada bisa buktikan Yesus Tuhan, saya jungkir balik di tower. Nggak ada. Mana ada? Iya, makanya kamu masih jadi Islam, Pak Handi. Gue mau tanya lu berdua ini. Gue sebentar dulu, diam dulu. Gue mau tanya kita berdua ini. Tuhan lu ada berapa? Tadi dari Matius 26 sebentar. Tadi dari Matius 26 ayat 28 aja, sin aja tanpa gue instruksiin, dia udah ngertiin itu tentang penyalipan. Suaranya nih. Gue tanya lu berdua dulu. Tuhan lu ada berapa? Coba lu, Rion. Tuhan lu ada berapa? Aku nggak mau. Lanjut. Silakan.
Berapa dia? Kayak Tuhan lu ada berapa? Level Mas, maaf Mas. Tuhan lu ada berapa? Kagak bisa jawab. Coba lu jawab Tuhan lu ada berapa? Diam kan lu? Coba jawab Tuhan lu ada berapa? Tuhan Lanjut. Kita Kalau membahas konsep ketuhanan nggak bisa ini orang berdua. ini cuma pengalihan doang ini. Nggak bisa. Kecuali tadi bahasa Arabnya ngomong bukan salisu. Ya pindah. Nggak bisa kalau ditanya Tuhan lu berapa, nggak bisa jawab. Udah bilang iya nggak bisa, kami nggak bisa. Ya nggak bisa. Ya Mas Andi, kami nggak bisa. Ya lu bilang satu, saya kan namanya tiga. Itu anak kelihatan. Ya udah. Nggak bisa jawab. Gejala dulu. Iya kami nggak bisa. Ya memang nggak bisa. Tapi kalau selamat mentuhankan hebat, pertanyaan lu hebat Andi. Ya hebat, orang sampai profesor berdokter juga nggak bisa jawab. Iya mantap. Udah kan? Udah kan? Ya udah. Ganti. Kalau ingin selamat hidup yang kekal di surga mentuhankan Yesus itu gak ada. Gak ada dalilnya, imani saja gitu. Aduh. Tapi dengar-dengar gini ya dulu ya. Kita ngobrol santai lah ya. Nabi Muhammad itu kan sebelum wahyu diturunkan. Pindah ke topik lagi. Gak bisa pindah topik. Dengan Kristen. Sabar. Ganti nggak apa-apa. Dia kan nikahnya tuh dengan Kristen karena yang nikahkan kan warokah ya, pendeta tuh. Artinya dulu dia sempat dibaptis dong ya, kira-kira. Menurut kalian gimana? Ada. Logikanya begitu dong. Kalau begitu saya ambil logika juga. Ada datanya nggak deh? Ada nggak? Kira-kira. Ya itu kami nanya. Ya kan kami yang menyimpulkan. Itu yang mengklaim yang nanya. Oh jadi Khadijah Islam dulu. Khadijah Islam berarti adat. Enggak Islam. Adat pernikahan adatnya zaman itu. Adat apa? Iya mana datanya? Jadi Paulus juga Kristen dulu. Paulus Kristen. Tanya lagi datanya mana? Mana datanya? Paulus Kristen. Mana datanya kalau itu pakai adat? Mana? Zaman dulu Paulus juga Kristen. Nah, kan makanya. Sama aja. Ya udah. Mana datanya? Kalau itu pakai adat mana? Nah, makanya. Loh, kan kami nanya. Gini loh Mas Ustadz. Loh saya nanya loh, bukan menyimpulin. Ini mengaco ini. Ngaco. Nanya juga. Katanya tadi nanya juga. Kapan Ustadznya? Berarti apa fungsi Ustadz? Harusnya kamu jawab. Kalau kamu nanya. Kalau Mas anak saya nanya, ya sama-sama nanya. Nggak ada yang Ustadz dong. Nabi Muhammad gue gamparin lo ya. Itu tawa lagi gue legangi, gue gamparin lo, gue injak lo. Dari kenapa? Lagi lo gue injak leher. Orang Kristen paling takut. Gue lo hina gue injak leher lo ya. Paling takut itu. Lu lagi sekali-kali lu gue datangin rumah lu di situ, gue injak lo. Ini live di YouTube nih. Sekali lu lagi cengeng Ustaz gue injak leher lo. Ini gue seneng. Hati-hati lo ya. Kok injek sih maksudnya gimana sih Pak? Percaya kepada Yesus, percaya di situ sebagai utusan. Mas Andi sebentar. Kok marah-marah sih? Enggak, saya salah apa? Saya minta maaf. Lu ketawa-ketawa sama Ustaz gue begitu, gue injak-injak. Kesalahan kamu karena mentuhankan. Kamu jangan kayak gitu. Masa dikit-dikit. Lo mau singin sama gue. Kalau saya ada salah kata sama gue, lu mau? Gue dipercetakan negara 2 lu share lo. Saya salah kata. Gue datangin lu besok ya, gue tahu rumah lu. Hari Wisono gue telepon, gue tahu rumah lu, gue habisin lu ya. Jangan kayak gitu Pak. Lu diam di situ, Ustaz gue lu lecehkan begitu. Ancam sih. Konyol gitu loh. Gue minta maaf kalau saya ada tadi salah kata. Gak usah minta maaf. Loh, usah. Kok begitu? Tunggu gue aja besok, tunggu gue. Iya. Mesti kayak gitu. Andi. Tapi tadi dia bilang, lu mesti. Ya belum di situ diam. Dia bilang gua injak ini lu. Mungkin dia mau lehernya gua injak. Lehernya bukan rumahnya, lehernya. Oh, jangan usah ancaman. Nanti ini masih gua simpen, lu bilang Al-Qur'an tai. Data lu gua masih simpen. Nah, itu dari dulu aja lu kayak gitu-gitu terus. Gua masih simpen. Dulu seperti itu lu kok. Data lu gua masih simpen. Enggak usah. Datanya gua setiap orang pernah berubah, Pak. Dan lu masih gue simpan. Gak usah ngancam-ngancam, bro. Ya kalau ngancam ayo ketemu gue yuk. Oke, nggak mempan, bro, nggak mempan ngancam-ngancam. Ketemu gue yuk. Mau nggak? Malam-malam nih. Aku di Jakarta. Lu bisa share lo gue nggak? Gue datangin sekarang. Mau nggak?
Tadi sebentar, Silakan bro. Enggak lo, enggak. Bagaimana kira-kira Yesus itu sebagai Tuhan? Bentar, Bro Andi jangan mengalihkan dulu. Ini tadi adatnya tuh adat apa? Apakah Batak? Ini tadi si Rion ketawain Ustadz gua. Ngecengin. Ngetawain Ustadz. Dia kan temen gua, bro. Dia kan temen gua, Tahta. Itu Ustadz. Urusan gak ada berteman lu, Tahta gak ada. Jangan so akrab lu. Temen gua, bro. Tahta dia lu berteman. So akrab lu. Itu namanya si Tahta itu. Tani Peter. Iya. Dari dulu lu yang suka menghina Tahta itu buat kamu Ustadz. Buat saya teman saya. Gak ada urusan teman, gak ada. Gitu. Lu gak ada urusan temen. Lu temen gua bukan? Kemarin sore juga udah. Gak ada urusan temen, gak ada. Kok gitu sih? Gak ada. Udah. Yuk bahas yang lain yuk. Ya boleh lu bahas, tapi lu jangan ketawa-ketawa, Ustaz lu ya. Enggak dikit. Siapa yang dikit? Enggak ada Win. Enggak. Gua kira kagak, gua enggak dingin lah. Ya saya juga minta maaf kalau ada salah kata ya. Bukan kita keras itu berargumen, bukan saling menghina gitu. Bukan masalah Cuma ketawa, ketawa. Dari dulu juga lu ketawa. Menghina lu. Ketawa. Udah. Kesalahin lu. Bahas yang lain. Konyol lu. Enggak, ini jadi gue bingung gitu. Konyol apa lu? Konyol apa? Lu ngomong konyol lagi? Ya gue ketawa doang, coy. Sebentar. Ketawa Ustaz, lu kasih tau gue lu ketawain. Enggak sih? Asumsi. Bukan, beda Win. Asumsi kemarin itu diskusi sama kami ya, sama Farhan. Aku sama Ade tuh. Dia bilang gini, Nabi Muhammad tuh dulu belum beragama katanya. Karena alamat Ade Rion di Jatiwaringin. Besok aja, tunggu aja. Pada saat wahyu belum diturunkan, dia beribadah pada hari apa? Jumat, Sabtu atau Minggu? Kata dia gini. Kalau ditanya kayak gitu, kan Nabi Muhammad belum diutus. Gak ada syariat Islam itu. Nah, tapi ada pernikahan belum ada di Arab ibadah, itu ya pakai zaman itu, gitu loh. Udah titik. Loh, Waroka bin Nawfal itu pekerjaannya apa? Loh, walaupun Waroka dengan Siti Khadijah ya tetap ada cara pernikahan di zaman itu. Bukan berarti yang laki-laki harus ikut agama mereka, enggak. Gitu. Jadi mereka beda agama, Nabi dengan di pihak laki-laki yang sama istrinya. Tidak masalah. Emangnya ada aturan? Coba. Ada aturan sama agama saat itu. Iya, ada masalah. Emangnya ada aturan saat itu? Ada aturan nggak harus sama agama zaman itu? Lah, sekarang gini ya. Kira-kira kalau pada saat itu Baginda itu beda agama dengan istrinya yang Kristen, apakah mereka tidak berdebat juga masalah baptisan dan penyalipan Yesus tuh kira-kira waktu tidak ada, karena ya? orang yang pergi ke Arab itu tidak mentuhankan Yesus, Kristen di sana itu. Mentuhankan manusia Yesus itu hanya ada di Romawi, Injil itu. Yang mentuhankan manusia yang dianggap seperti dewa Wisnu menjelma jadi Krishna. Nanti 100% dewa, agamanya 100% manusia itu. Itu ajaran Kristen yang menyembah manusia gitu loh. Bukan di Arab. Kristen di Arab itu tidak seperti itu. Siti Khadijah sama Waroka agamanya apa? Iya, Nasrani. Kalau Khadijah itu Kristen, bukan Yakubiyah, bukan Nasriyah. Loh, gini loh. Tidak semua pengikut Yesus itu mentuhankan Yesus. Ini harus tahu. Sekarang pun banyak Advent, Tritunggal kan beda. Katolik. Gak semua sepakat itu. Oh gitu. Karena memang Kristen yang mentuhankan Yesus itu Yakubiyah, Nasriyah seperti dewa-dewa yang menjelma jadi manusia sehingga dilibatkan menjadi Tuhan gitu loh. Yesus itu. Sama dengan tapi kira-kira kalau dia orang Arab itu menyembah berhala ya. Mereka menyembah berhala itu bukan sebagai Tuhan pencipta, pelantara sama seperti kamu menyembah Yesus, pelantara. Oke. Kira-kira nih Bro Tahta, Bro Peter, kalau pada saat Yesus, pada saat orang Nasrani itu, keimanan orang Nasrani itu atau keimanan Siti Khadijah itu, dia nganggap Isa itu disalib nggak kira-kira? Enggak, dari mana datanya kalau Khadijah itu Kristen? Lah itu tadi Tahta bilang. Yang mana? Nah iya. Jadi pengikut Yesus itu kesimpulan saya sama dengan gini. Coba. Sekarang gini. Kesannya kita mengadu domba. Sekarang gini. Yang mengakui Nabi waktu dia masih kecil kan pendeta Bahiro. Kok bisa dia mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi? Padahal pendeta.
Nah ini Bu Haira Nasrani lagi. dia. Nah artinya aku nanya lagi nih sama Bro Nah Peter. berarti tidak semua Kristen itu mentuhankan Yesus, mentuhankan manusia, tidak. Iya, aku tanya sama Bro Peter. Kita nggak Iya, usah gimana? ngomong masalah Tuhan ya. Kita nggak usah ngomong masalah Tuhan. Kita Iya, ngomong masalah Kenapa menghindari debat Tuhan sih? Kenapa? Bu Hairo. Menurut Siti Khadijah, menurut Nah, ini mah framing doang. Kenapa sih menghindari membahas Tuhan? Kenapa? Bentar dulu. Bro Kayapas, kenapa menghindari membahas Tuhan? Kenapa? Sebentar, ini kita jelaskan dulu. Ya Pak. enggak, Nanti kita kalau bergeser. membahas Tuhan mereka ada Kira-kira punya disalib- dalil gitu loh. Kira-kira disalib nggak? Kira-kira disalib. Jadi tidak nggak? berani. Sebentar, kira-kira disalib nggak? Orang sampai detik ini nggak ada yang bisa buktinya Yesus Tuhan Penyaliban kok. sendiri di Arab itu ada dua. Kalau dari kabar dari Romawi ya disalib. Nah coba tafsir-tafsir gini tuh ya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahu. Itu yang menafsirin itu bukan Isa yang dibunuh, juga orang-orang yang ahli kitab. Berarti tidak semua orang pengikut Yesus itu percaya pada penyaliban. Hah? Gitu. Hah? Sama seperti tidak dengar nggak, semua orang dengar Kristen itu mentuhankan Yesus. Kau Nah, dengar nggak? memang kan benar. Sampai Coba sekarang ulangin itu, coba. Di Indonesia sendiri sekarang, apakah Bentar. semua? Saya tanya dulu, Ustaz, apakah Bunda Maria menuhankan anak? Bang Andi suara kecil. Ya, cek. Bang Andi suara kecil. Kecil bagaimana sih? Agak sember Bang Andi. Dari Pak Jul. Ustaz Tata. Ustaz. Apakah Bunda Maria menuhankan anaknya? Ya tidak lah, anak saya sendiri. Malah disusuin yang ada. Oh iya, udah. Pinter, makasih. Assalamualaikum. Kalau ini dibahas, Oten nggak berani nih. Selamat malam, Oten. Waalaikumsalam, Bang. Taliban. Gini, aku tengah gitu. Ini yang nonton kan 200 berapa tuh? 223 orang. Muslim Kristen kayaknya ada semua sini ya. Pak bilang kita berdebat dari tadi. Ya berdebat ya sanggah perdebatan sih ya namanya ya. Gini kan, artinya kalau masalah emosi ya kita rem-rem saja lah. Betul, sepakat. Nah, biar bagaimana? Saya kalau meyakinkan tentang Islam ke Kristen atau kalian Kristen meyakinkan Kristen ke Islam. Kalau cuman adu argumen, udah berapa bulan saya ikutin live, belum ada titik temunya sama sekali. Pernah nggak tahu cerita tentang kucing dan anjing? Yang logika-logika biasa saja. Nggak mungkin anjing akan bilang enak daging daripada tulang. Jadi harus paham sekali. Jadi kalau kita mau berkelahi, berantem terus, bagaimana caranya orang Kristen akan di sini kita membahas yang lagi asik ya ini. Kalau dianalogin kucing dengan anjing ini kan. Loh si Handi kok jadi medok nih? Ini diskusi loh ini. Ini bukan anjing dan kucing ini ya di sini. Ini jelas. Makanya tadi aku kalau memang tadi ada salah iya sudah di salah kata saya minta maaf. Enggak, kan saya juga udah bilang dulu. Jadi dalam diskusi begini, biar kan kita aman gitu loh. Ada moderatornya ya. Tema ini kan belum ada dari tadi nih. Temanya akan mengalir. Yang saya pantau dari tadi dari pihak Kristen hanya bertanya. Sedangkan dari pihak Muslim belum bertanya ini. Belum diarahkan ke sana. Loh, saya kan dari menjawab, Pak. Pak Zulfikar baru gabung. Dari tadi kita jawab membahas masalah kitab-kitab yang tadi kalau bisa nanti di kalau 29 Yohanes Matius 26 ayat 28. Jadi gantian. Mas Moto di sini coba diarahkan antara tanya jawabnya. Kenapa diturunin ya Talibannya? Ya, sesuai dengan tema. Nah, temanya kan belum terbentuk. Apa temanya nih? Jadi temanya mengalir ke sana ke sini, nggak fokus. Kenapa Taliban nggak fokus gitu jadinya? Ini kenapa Taliban itu? Coba bawa lagi Taliban ya, apa lagi nih? Apa lagi Taliban? Ya buat teman-teman yang ada di live comment sini ya, yang ada di TikTok ini sebenarnya kita sudah kenal lama ini. Kita sudah tahu karakter masing-masing di sini. Ya, sudah tahu siapa sih Adirion, siapa sih Kayapas ini kita sudah paham. Jadi jangan kaget kalau kita di sini
memang urat nadi kita, urat leher kita itu pasti tegang. Gitu loh ya. Jadi jangan kaget teman-teman. Ini sudah berlangsung 4-5 tahun yang lalu sampai sekarang belum selesai-selesai. Nah di sini dalam diskusi ini diharapkan tidak ada yang mengaku kalah, tidak ada yang mengaku menang. Yang melanjutkan semua ini, yang mengatakan menang maupun kalah itu di netizen sana loh. Netizen yang akan menilai kalian, bukan kalian sendiri. Itu yang poinnya yang paling penting gitu. Sekarang Mas Boto coba diarahkan untuk masalah temanya, biar enak diskusinya, enak didengar dan jangan lari Temanya daripada kawin tema. adat tadi. Itu aja Mas Moto. Silakan Mas Moto. Siap. Dihandle dulu. Temanya kawin adat tadi. Bagus. Moto, aku mau istirahat dulu Tuan Moto. Setengah detik saya ngomong ya. Nah, kan giliran gini ngabur dia mau bahas kawin adat. Sebentar dulu Tuan Moto ya. Izin dulu. Monggo. Bukan kali ini Rion itu merendahkan Ustadz Tata. Saya catat udah 5 kali. Malam ini terakhir ini yang ngomong. Kedua, dari dulu itu ada Rion itu, ada berkasnya di sini. Dia mengatakan Al-Quran itu tai, ayat tai. Coba, sampai detik ini saya masih dendam berkarat sama ini anak. Cuma saya tahan-tahan saja. Itu loh. Coba umat muslim ada nggak yang ketawa-ketawa kalau ngomong kayak gitu? Saya mau nanya semua umat muslim. Kalau orang yang kayak gini, apa perlu dibiarkan hidup? Kalau mengatakan Al-Quran itu ayat tai. Loh, ini memicu pembunuhan dong namanya. Dia tadi udah minta maaf. Lu diam dulu, bukan urusan lu. Atau enggak? Saya udah berusaha diam loh. Terakhir lu lecehkan lagi Ustadz saya itu di sini. Jangan main mute-mute gini dong, bro. Tahan dulu, makanya nanti dulu. Wong saya cuma ketawa kok. Gimana nanti dulu, sih? biar Bang Andi satu-satu. Nah, Kirismoto kamu juga mesti jelas. Saya kan tadi kan cuma Kenapa sih, Dek? ketawa. Iya, lu kenapa, Dek? Sama Biar gua. lu lurusin Dari tadi juga. gua Kan gua cuma kenapa? ketawa, Makanya coy. gua bilang satu-satu. Ketawa Biar Bang kok. Andi dulu. Biar Bang Andi dulu. Ya, Konyol si Rion tadi memang ketawa ya. Tapi tertawanya itu dibuat-buat. Tuh ya. Ya, ketawamu itu dibuat-buat. Ketawa aja diprotes. Bukan diprotes, Lu ketawa aja diprotes loh. Ya iyalah kamu protes lah. Dibuat-buat itu loh ya, nggak menghormati lawan bicaranya. Di situ tidak ada konteks yang lucu. Kalau lucu tertawa boleh, tapi di situ nggak ada yang lucu loh. Kok gitu? Makanya tadi saya bilang minta maaf. Kalau saya tadi udah bilang minta maaf tuh. Dulu masalah maaf. Nanti udah dulu. kan? Nanti dulu kalau maaf. Maunya ngapain? Mau diapain lagi saya? Diam dulu kamu, diam dulu. Ya, dalam diskusi kita harus saling menghormati. Ya, harus saling menghormati. Kamu tadi ketawa, konteksnya ini bukan badut di sini. Tuh. Yang keduanya lagi, nada kamu ketawa dikik gitu itu menyakitkan gitu ya. Padahal kita diskusi di sini. Jadi ayolah, jadi orang yang dewasa. Udah lama kita kenal. Jadi dewasa. Baik, makanya Bang, saya minta maaf. Saya minta maaf. Kalian terima nggak? Minta maaf dimaafkan. Oke, udah cut. Cut. Iya, Nggak usah dibahas lagi. Udah. Biar kronologinya jelas. Biar nggak diulangi lagi. Diskusi di sini saling menghormati. Ya, dan tidak ada kalah maupun menang di sini, tidak ada mau kalah maupun menang. Semuanya itu netizen sana. Semuanya itu netizen yang akan mengatakan kamu menang atau kalah. Yang jelas dari Kristen mengatakan dari pihak Kristen menang. Dari pihak Kristen yang mengatakan jelas dari pihak Kristen yang menang. Ya Muslim juga begitu. Jadi di sini tampilkan adab yang baik, saling menghormati. Di sini bukan konteks untuk tertawa-tertawan karena di sini bukan komedi. Itu aja Mas Moto di handle. Silakan buat temanya. Oh, Fatul namanya. Ayo. Tadi pembicaraan itu sudah terarah. Tadi temanya kawin adat tadi tuh gimana kita. Sebentar, bukan saya. Boleh tuh. Saya apa sebentar. Tadi saya catat. Itu. Pembicaraan pertama tadi ada tentang ayat Al-Maidah 73. Kenapa? Kemudian kami memindahkan pembicaraan akhirnya dikejar dengan pertanyaan Ustadz Handi yang Ustadz Sugi tentang ketuhanan. Kemudian ada Rian memindahkan ke 3 ayat dari Yohanes, kemudian Galatia 1:8, kemudian ke Matius. Nah, di situ lainnya tadi ini. Cashnya di situ. Ketika ada pembicaraan Ustadz Tahta dan Ustadz Wafi, penjelasan itu
Ada yang ketawanya itu dengan kata-kata katanya Ustadz. Itu yang menjadi pemicu. Jadi belum ada tema tentang kawin adat tadi gitu. Oke, gue klarifikasi ya Pak. Ini suaranya Bang Ilyas ya? Bukan ya? Bukan. Gue klarifikasi. Tadi saya itu tidak dalam rangka menilai. Gue nanya. Nah, Pak Ustadz itu, Pak Tahta tadi nanya balik. Dia nanya ke gue lagi loh. Justru saya bertanya. Saya kan nggak membuat kesimpulan tentang masalah Khadijah itu seperti apa. Khadijah itu Kristen atau enggak. Saya bertanya loh. Kami menilai sendiri. Itu loh. Kalau misalnya saya bertanya, ustadznya juga bertanya, lantas siapa? Kalau saya bertanya, ustadznya juga bertanya, lantas siapa jadi ustadznya? Itu loh, maksud saya nggak maksud merendahkan ustadz, bukan. Katanya ustadz itu katanya begitu. Iya, ya begini loh, kalau ustadznya pun bertanya sama saya, yang orang notabene saya bertanya, kan jadi konyol. Ya, ini kan pertanyaan tentang Islam, Pak. Ini kan pertanyaan tentang Islam, bukan Kristen yang saya tanya. Jadi ini gitu loh. Udah, makanya kalau saya tadi salah tertawa, saya minta maaf. Langsung ke ini aja deh, Gitu loh. Masa kayak gini aja diperbesar sih? Permasalahan seperti ini? Ini udah kan konyol kalian ini. Udah banyak kali kamu merefleksikan itu. Mau konyol lagi, keluar kata konyol lagi. Aduh. Udah banyak kali kamu itu. Minta maaf, keluar lagi kata konyol. Iya, berarti saya nilai ini permintaan maaf yang nggak ikhlas ini. Kok dikatakan ini konyol? Gini loh di Rion. Jadilah yang lebih dewasa lagi. Ya, yang jelas kamu tadi. Nah, konyol itu dalam arti gini, Pak. Nah, saya sudah minta maaf, tapi tetap terus gitu loh. Makanya itu kalian maafin saya atau enggak? Itu konyol loh. Itu maksud saya. Kita serahkan kepada audiens di sana. Audiens sana akan menilai. Tapi secara pribadi saya sendiri memaafkan. Ya. Apa yang kamu bicarakan di sini itu mewakili diri kamu sendiri dan didengarkan semuanya. Kalau masuk aja substansi. Saya memaafkan, belum tentu teman-teman masuk saya di luar sana memaafkan. Ya, ingat ya. Kalau saya memaafkan, bahas aja substansi. Saudara-saudara saya di luar itu memaafkan. Karena apa? Ya, jejak digital tuh masih ada. Ngapain? Jejak digitalmu masih ada. Iya, kenapa? Ya itu kita serahkan. Ya kalau udah. Kamu minta maaf, ya sudah. Tetapi jangan bilang ini konyol. Karena di sini bukan tempat untuk lu konyol, kamu maafin tapi kayak bukan seperti orang minta maaf yang udah maafin gitu loh maksud saya. Saya sudah bilang kamu tak maafkan, tapi yang lainnya kan belum. Ya udah kan, jangan dibahas lagi, gitu loh, jangan dibahas lagi. Kamu lihat netizen di bawah ini yang senang. Iya, tapi kamu tadi bilang kamu tambahan konyol. Iya konyol, udah maafin. Astaga naga, udah. Kayak begini loh, kamu nggak bisa diajak diskusi. Kalau saya pribadi, dari dulu nggak objektif, Pak Zulfikar. Dari dulu kamu nggak objektif. Udah ditengahi aja nanti. Udah gini. Memang begini orangnya, nggak bisa dewasa dari dulu ini. Kayak begini. Iya Pak. Mulai lagi. Dari jalan tengah juga, karena ini udah makin malam kan. Kita apa makin udah ganti tanggal apa kita ribut terus gitu loh. Ya tetap Mas, kalau kita masalah perdebatan pasti kita ribut, karena perbedaan kita ada. Itu jelas itu. Tidak akan bisa ketemu kita kan kerasnya di sini doang. Cuma persoalannya adalah kalau ustadz saya lu ketawa-ketawain kecekikikan begitu, ya apa? Ya nyawa gue taruhannya. Ustadz Tata itu adik saya yang paling saya sayangi. Dari dulu dia tuh grup WA diketawai terus. Ya, kalian ini belum tahu sejarahnya seperti apa. Diskusi sama Ustadz Tata, ada data di situ di grup WA ya. Sirio ngetik ayat tai, baru komanya ke situ gitu loh. Penekanannya 2 kali gitu loh. Coba siapa yang nggak sakit hati coba. Cuma ini saya nggak publikasi ke orang-orang supaya nggak terjadi apa-apa. Cukup saya yang tahu. Nggak berubah juga. Ketemu lagi, ketawa lagi. Mau ngomong nih. Sebentar dulu. Ini data loh saya ngomong. Itu. Jadi diskusi aja. Untuk bisa netral gini aja. Angkat tema. Ini sudah 2 jam ini kita live ini di YouTube ini. Udah tema. Iya, kalau memang mau diakhiri ya udah oke. Kita lanjut lagi nanti. Nah, kamu mau mengakhiri ini? Kamu mau mundur? Jelas begini Pak Jul, siapapun yang melecehkan Ustadz ya, lu berhadapan sama gua di Jakarta. Siapapun di luar sana melecehkan Ustadz, termasuk Ustadz Tata, lu berhadapan sama gua. Kita juga nggak bisa fokus nih. Itu ya. Ustadz Tata nih. Ini live nih.
Ini si Dedi masuk nih, mau ngomong kali si Dedi. Ntar dulu, jangan alin topik dulu. Sekali lagi saya ulang ya, siapapun yang melecehkan Ustadz, termasuk Ustadz Tata, lu berhadapan sama gua. Itu, ini live. Oke, sementara kita tutup. Yang tadi ini Ustadz Sugi, Ustadz Andi. Ya lah, intinya salah apapun ya kita. Udah, kamu tetap diam dulu kayak apa? Kamu dengar dulu. Maaf. Nah, kamu dengar dulu. Kenapa sih tadi si Rion itu nyerang pribadinya Ustadz Tata atau bagaimana? Kalau debat nggak lihat nih si Handi marahnya gara-gara apa tadi? Gini loh ya, kalau debat itu jangan nyerang pribadi, nanti giliran pribadinya gue serang, mau ngebunuh, kan biadab namanya itu. Siapa yang mau ngebunuh? Ya pacar lu tadi lah. Pasangan lu tadi. Pasangan lu tadi. Betul, bro. Makanya kalau debat itu debat profesional gitu loh. Nggak usah serang fisik. Kalau serang fisik, ayo sini sama gua. Nanti gue serang. Sabar. Ini kita flashback ya. Flashback ke belakang. Jadi kita flashback ke belakang bahwa gue ingatin lagi ya. Adirion itu sudah kita